Bab 831. Sampah, kalian semua sampah, sejenis sampah, teriak wali kota Jack dengan liar. Dia membanting gelas anggur ke dinding. Entah gelas mana yang dia pecahkan. Sekelompok tamu, termasuk Su Xiaoye, duduk diam dan menyaksikan wali kota Jack memarahi para petugas keamanan dan pengawal di sekitarnya. Di tengah aula, terdapat meja panjang yang bersih. Di atasnya terbaring seorang wanita cantik. Dia adalah Ana. Setengah jam yang lalu, Su Xiao bergegas ke villa di dekatnya, diam-diam melompati tembok halaman belakang, berhasil memanjat melalui jendela, dan tiba di kamar tidurnya di lantai 2. Kemudian dia bergegas keluar dari pintu kamar tidurnya dan berlari ke bawah dengan sangat cepat. Tetapi ketika Su Xiao tiba, sudah terlambat. Ana telah ditembak dan jatuh ke tanah, dan si pembunuh ditembak oleh pengawal. Tapi Ana tidak bisa hidup. Ada lubang peluru yang dalam di tenggorokannya, dan peluru itu menembus tenggorokannya. Melihat Ana yang tak sadarkan diri di tanah, Jack sangat terpukul. Dia berlutut, dengan lembut mengelus tubuhnya, sambil menangis. Namun setelah menangis beberapa saat, ia menjatuhkan semua makanan dan hidangan lezat di atas meja ke lantai dan dengan lembut meletakkan tubuh Ana di atasnya. Kemudian Jack meraih tubuh si pembunuh dan melemparkannya ke dinding. Pop! Tubuh si pembunuh seketika meninggalkan bekas darah di dinding. Tapi Jack tidak melepaskannya. Sebaliknya, ia menempelkan tangannya ke dinding dan memukul tubuh si pembunuh satu demi satu. Akhirnya, klik. Su Xiao jelas bisa mendengar suara tulang patah. Biarkan dia mati, entah kapan Jack menghancurkan seluruh tubuhnya. Namun, setelah menyiksa tubuh si pembunuh, Jack masih belum melepaskannya. Ia memanggil seluruh pengawal dan petugas keamanan villa dan mulai memberi ceramah kepada mereka satu persatu dengan gila-gilaan. Su tersenyum dan duduk bersama tamu-tamu lain, diam-diam menyaksikan akhir tragedi itu. Tapi ia tidak menyangka bahwa Jack semakin bersemangat. Ketika sampai di belakang, ia ingin mengeluarkan pistol dan menembak semua pengawal dan petugas keamanan satu persatu. Namun untungnya, berkat bujukan beberapa tamu, mereka akhirnya berhenti. Melalui tatapan mata mereka, Sue tersenyum jelas. Para tamu ini tidak khawatir tentang keselamatan para pengawal dan penjaga tersebut. Karena Su Xiao sangat jelas bahwa ada beberapa penjaga dan pengawal yang dikirim ke Ana oleh orang yang berbeda, yang bersembunyi di sini. Tugas mereka juga sangat sederhana, yaitu menguping telepon Ana dan Jack, untuk mendapatkan informasi, dan informasi terpenting untuk diberikan kepada tuan mereka. Sebagian pengawal dan petugas keamanan lainnya dikirim oleh Adrian. Artinya, tidak satupun pengawal dan petugas keamanan di pihak ini yang benar-benar setia kepada Ana dan Jack. Tetapi yang membuat Su Xiao merasa aneh adalah ketika Jack ingin menembak semua pengawal dan yang disebut tentara, Adrian tetap diam. Apakah para pengawal ini hanya kedok? Adelia mengatur begitu banyak pengawal untuk menyembunyikan mata dan telinga orang-orang sehingga dia bisa mengirim orang-orangnya sendiri untuk membunuh Ana. Adrian tidak cerdas tanpa ide ini, Su Xiao juga mengambil keputusan, siap untuk menanyainya. Su Xiao melewati keramaian orang dan diam-diam datang ke sisi Adrian. Apa pendapatmu tentang kematian Ana? Tanya Sue lembut sambil tersenyum. Adrian menggelengkan kepalanya dengan pasrah dan menghela napas, sayang sekali dia tidak sampai berakhir seperti ini. Melihat ekspresi Adrian, Su Xiaoqi tidak keluar. Ada sesuatu yang sebaiknya kita bicarakan di luar. Su Xiao berkata kepada Adrian dengan amarah di hatinya. Baiklah, aku mengerti. Adrian tidak banyak bicara. Dia mengikuti Su Xiao melewati kerumunan dan berjalan keluar perlahan. Sekarang tengah malam, tidak ada sinar matahari langsung, suhu juga sangat dingin, mau tak mau membuat orang mulai gemetar. Apa yang ingin kau katakan? Adrian baru saja mengucapkan kalimat pertama, Su Xiao dengan ganas menekan dinding, apa yang kau lakukan? Adrian sangat panik, dia tidak menyangka Su Xiao akan menyerangnya begitu tiba-tiba. Akui saja. Kau membunuh Ana, kan? Su Xiao meraung marah. Sejak dia datang ke tempat orang-orang hidup dalam kemiskinan ini, dia selalu bisa berdiri di sampingnya, dan satu-satunya yang bisa melindunginya adalah Ana. Kau membunuhnya. Kau membunuhnya di pesta ulang tahunnya. Su Xiao masih meraung liar. Dia menatap Adrian dengan ganas, seolah-olah akan memenggal kepalanya detik berikutnya. Kau salah tentangku. Aku sama sekali tidak membunuhnya. Meskipun Adrian berusaha sekuat tenaga untuk membela diri, dia tetap menatap Su Xiao dengan ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa tubuh biasa Su Xiao memiliki kekuatan sebesar itu sehingga dia tidak bisa bergerak. Terlebih lagi, karena pengawal dan petugas keamanan villa dipanggil oleh Jack untuk memberi ceramah, jadi sekarang dia tidak bisa memanggil seseorang untuk melindunginya. Jangan bicara omong kosong. Seberapapun kau membela diri, kau tidak akan bisa membersihkan namamu. Apa kau pikir aku tidak menyadarinya? Kau sudah lama ingin membunuhnya. Kau harus mengerti bahwa Jack menyerahkan semua urusan kota kepadamu. Dia hanya menghabiskan waktunya di luar. Perlahan-lahan, kau secara bertahap mengendalikan seluruh kota melalui kekuasaan di tanganmu. Sebenarnya,
kau sudah menjadi wali kota secara nominal. Nanti, kau akan mencoba membunuh Jack. Tapi Jack juga memiliki penerus yang penting, Anna. Tapi Anna tidak sebodoh Jack. Sebaliknya, dia memiliki kemampuan untuk mengelola kota. Jadi untuk berjaga-jaga, kau langsung mengirim seseorang untuk membunuh Anna terlebih dahulu lalu Jack, dan kemudian mengambil posisi wali kota sendiri. Petik 2. Sue berkata sambil tersenyum setelah pertengkaran hebat itu, sedikit lega, tetapi masih menatap Adrian dengan sangat dingin. Pengawal dan penjagamu telah dipanggil oleh Jack, sekarang kau tidak bisa melindungi dirimu sendiri, apalagi yang ingin kau katakan. Melihat senyum agresif Sue, Adrian tidak hanya kehilangan rasa takutnya, tetapi juga tertawa. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Adrian berkata sambil tersenyum kepada Sue. Aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan cerita bohong seperti itu. Adrian menghela napas lega. Dia menatap Sue, yang sedikit terkejut. Dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Bisakah kau melepaskanku sekarang? Karena kau ragu, aku akan menceritakan semua yang ku ketahui. Su Xiao berpikir dengan hati-hati, atau melepaskan Adrian. Lagi pula, dia bisa mendengar detak jantung Adrian dan kecepatan aliran darah di tubuhnya. Jika Adrian berbohong, dia bisa melihatnya. Kalau begitu, lanjutkan. Aku ingin tahu apa yang ingin kau katakan. Meskipun Su Xiao melonggarkan genggamannya pada Adrian, tangannya masih terkepal erat, siap menyambutnya kapan saja. Setelah dilepaskan oleh Su Xiao, Adrian tidak khawatir. Sebaliknya, seperti seorang pria sejati, dia menepuk debu di tubuhnya dan merapikan rambutnya. Kemudian dia mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya, memasukkan satu ke mulutnya dan menyerahkan sebungkus rokok itu kepada Su Xiao. Apakah kau merokok? Hentikan omong kosong. Melihat wajahnya yang tampak acuh tak acuh, Su tersenyum marah dari lubuk hatinya, ia dengan ganas memukul bungkus rokok hingga terlempar. Bungkus rokok ini sangat mahal. Apa kau tahu harganya? Melihat kotak rokok yang terbang ke kejauhan, Adrian berkata dengan acuh tak acuh. Kau bicara apa? Ada apa? Melihat senyum agresif Sue, Adrian mengangguk. Baiklah, akan kuberitahu sekarang. Sambil berbicara, Adrian mengeluarkan korek api yang sangat halus di sakunya dan menyalakan rokok di mulutnya. Ia menarik napas dalam-dalam dan menghembuskan asap. Ini akan dimulai saat Jack menjadi kaya, kata Adrian dengan santai. Awalnya, Jack adalah pria tampan terkenal di lingkungan itu, dan dia memiliki perawakan yang kuat. Meskipun dia agak tidak sopan, dia tetap menarik banyak wanita di lingkungan itu, tetapi kemudian dia menyukai seorang wanita. Mendengar kata-kata ini, Su tersenyum tetapi menggelengkan kepalanya. Ini aku tahu, bisakah kau katakan intinya? Adrian menatap Su, tersenyum, mengangguk dan melanjutkan. Kemudian, istri tercinta wali kota Jack tiba-tiba terkena penyakit aneh suatu hari, yang tidak dapat disembuhkan dengan cara apapun. Setelah disiksa oleh penyakit aneh ini selama hampir beberapa bulan, dia meninggalkan Jack dalam kesakitan. Ini juga alasan mengapa Jack mulai menjadi gila. Dia mulai minum terlalu banyak dan menggoda wanita, tetapi sebenarnya dia tidak minum terlalu banyak. Apa yang dia lakukan hanyalah untuk meredakan kesedihannya. Mendengar ini, Su Xiao menyadari ada yang salah. Kudengar Jack bukan pemukul terkenal di sini. Dia disebut Jack si berdarah. Mendengar ini, Adrian tidak bisa menahan tawa. Jika kau mendengarkan rumor ini, kau sangat salah. Status Jack di masa lalu tidak begitu menonjol, dan dia tidak sekejam itu. Hal paling benar yang pernah dia lakukan dalam hidupnya adalah menikahi istri yang baik. Sebenarnya, aku diam-diam mengirim orang untuk menyebarkan rumor yang kau dengar. Tentu saja, masalah ini disebarkan oleh Jack. Aku hanya melakukan ini untuk menegakkan otoritasnya, tetapi meskipun aku berusaha sebaik mungkin untuk membantu Jack mempublikasikannya, martabatnya tetap menurun dari hari ke hari. Petik 2. Memikirkan hal ini, Adrian menghela napas dan menghisap rokoknya lagi. Bab 832. Jadi ada apa denganmu? Su Xiao masih sangat bingung, mengapa Jack bertemu denganmu, dan mengapa dia mempercayakanmu untuk mengelola seluruh kota. Kurasa Jack tidak akan memberikan kekuasaannya kepada orang luar meskipun orang itu gila atau bodoh. Adrian mengangguk mendengar ini. Kau benar. Jack tidak akan pernah memberikan kekuasaan kepada orang luar, jadi dia memberikannya kepadaku. Aku telah mengelola kota ini selama lebih dari 20 tahun. Aku telah bekerja keras dan bersembunyi di belakangnya sebagai orang di balik layar. Kau pasti penasaran mengapa Jack memberikan kekuasaan kepadaku dan bukan kepada orang lain. Kalau begitu, aku bisa menuntutnya. Kukatakan padamu, aku adalah orang kepercayaan istri Jack sejak awal. Ketika Jack menikah, aku dikirim ke sini oleh keluarga istrinya. Tugasku adalah membantu mereka mengelola urusan internal dan eksternal mereka. Itulah mengapa Jack sangat mempercayaiku. Selain istrinya, aku adalah orang terdekat kedua baginya. Petik 2. Mendengar ini, Su Xiaoleng, sang dewa rambut, tidak pernah menyangka akan mendengar dua versi cerita yang berbeda.
Untuk sesaat, dia tidak tahu mana yang harus dipercaya. Kau sangat kontradiktif, aku tahu, tapi kau harus jelas, yaitu, identitasku sebagai orang di balik layar tidak boleh terungkap, dan orang-orang di kota ini tidak boleh tahu bahwa orang yang sebenarnya bertanggung jawab atas kota ini bukanlah Jack, melainkan aku, karena jika kau melakukan itu, akan segera terjadi kerusuhan di kota ini, diikuti oleh serangkaian kebakaran berdarah, dan pada akhirnya akan ada kekerasan. Akan ada wali kota baru yang bertanggung jawab. Tapi Ana memiliki banyak kesalahpahaman tentangku, dan tidak ada cara untuk menghindarinya, karena apa yang kulakukan adalah menanggung kesalahan Jack. Baik itu pertanyaan Ana atau pertanyaan penduduk lain di kota ini, aku harus mengakuinya tanpa ragu-ragu, karena itu adalah tanggung jawabku. Hanya dengan cara ini aku dapat mempertahankan posisi Jack sebagai wali kota ini. Sambil mengatakan ini, Adrian menghela napas tak berdaya, seolah-olah ia telah mengungkapkan depresi yang terpendam di hatinya selama bertahun-tahun. Setelah mendengar cerita di atas, Su Xiao juga berpikir. Dia tahu betul bahwa Jack sudah berada di tempat ini selama bertahun-tahun, dan hubungannya seperti jaring laba-laba. Jika kau membunuh Jack Ana, kau tidak bisa membiarkan Adrian berhasil menduduki posisi wali kota, dan keluarga istri Jack masih hidup. Jika Adrian benar-benar melakukannya, aku khawatir orang-orang di kedua pihak tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Jadi siapa yang membunuh Ana? Dan kau tidak melakukannya sebelumnya? Su Xiao sangat bingung. Tentu saja, aku tidak melakukannya. Bahkan aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Adrian berkata dengan sangat pelan, dan selama Adrian berbicara, Su Xiao memantau detak jantungnya dengan cermat, serta kecepatan aliran darahnya. Semua hasil menunjukkan bahwa ahlian tidak berbohong, apa yang dia katakan benar-benar benar. Sekarang yang kuharapkan adalah Jack bisa segera ceria, karena sebentar lagi, kota ini akan menghadapi bencana besar. Kurasa kau seharusnya sudah menghubungi si topeng besi. Dia juga memberitahuku kabarmu. Aku tahu betul bahwa apa yang kau lakukan adalah untuk melindungi Ana, hanya saja kau malah salah arah, jadi aku tidak mempermalukanmu, tetapi membiarkanmu menemukan jawabannya. Sayangnya, pada akhirnya kau menemukan jawaban yang salah. Setelah Adrian mengatakan ini, dia terus merokok, seolah-olah merokok dapat meredakan kecemasan di hatinya, tetapi sebenarnya, semakin banyak dia merokok, semakin hatinya terbebani. Si topeng besi dan pasar gelap adalah titik penting untuk menopang kota. Sekarang si topeng besi sudah mati, satu titik penopang kota hilang. Lalu Ana mati malam ini, yang berarti penerus Jack telah tiada. Kita menderita kerugian besar sedikit demi sedikit, tetapi kita masih dalam kegelapan. Kita tidak tahu siapa yang menyerang kita, bukankah itu lucu? Begitu dalang dari rencana ini berhasil dalam semua rencananya, maka bencana akan datang. Entah itu aku, Jack, atau seluruh penduduk kota ini, akan menjadi bencana. Awalnya, kotaku adalah jembatan penting untuk menjaga hubungan antara penduduk setempat dan bandit di sekitarnya. Kota ini termasuk zona netral. Jika kota ini jatuh, maka semua bandit dan bandit dalam radius beberapa ratus mil di sekitar kota akan kembali berhamburan. Pada saat itu, seluruh wilayah akan jatuh ke dalam kekacauan. Adapun pemerintah daerah dan tentara setempat, mereka akan berada dalam kekacauan total. Apapun yang terjadi, selama kita bisa membayar pajak yang cukup setiap tahun, mereka tidak akan peduli. Entah kita hidup atau mati, mereka tidak akan peduli. Bagi mereka, kita hanyalah alat untuk menghasilkan uang. Petik 2. Adrian berkata dengan marah, lalu membuang puntung rokoknya ke tanah, menggosoknya dengan kakinya. Apakah kau puas sekarang? Pihakku kalah, dan kau akan selalu menjadi orang luar bagi kami. Aku benar-benar tidak tahu mengapa Ana sangat menghargaimu di awal. Adrian dengan tegas mengucapkan kalimat itu, lalu berbalik dan berjalan masuk ke villa, meninggalkan Su Xiao sendirian. Su Xiao sepertinya lupa tujuan awalnya datang ke sini. Apakah ini hasil dari semuanya? Sekarang Su Xiao tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Di dunia yang kacau ini, tidak ada orang yang benar-benar baik atau jahat. Pasukan pemberontak di luar kota ingin menggulingkan kekuasaan tirani Jack, tetapi Jack ingin melindungi rakyatnya dan menjaga perdamaian di seluruh tempat. Kontradiksi antara kedua pihak tidak dapat didamaikan, dan Su Xiao tidak punya cara untuk membujuk kedua pihak untuk berdamai, setidaknya tidak untuk saat ini. Karena Su Xiao telah memahami masalah dari pihak Jack dengan jelas, maka dia harus kembali ke markas pemberontak, berhadapan langsung dengan Wulu dan Aji. Jika mereka melakukan semua ini, maka mereka tidak akan lebih baik. Memikirkan hal itu, Su Xiao tidak ragu-ragu. Dia segera berangkat. Dengan cahaya malam, dia meninggalkan kota lagi dan pergi ke padang pasir. Namun, tepat sebelum Sue meninggalkan kota, di gerbang kota, ada seorang pria berjubah hitam. Wajahnya tertutup tudung. Setelah melihat Su Xiao pergi, dia mengikuti Su Xiao dengan diam-diam. Meskipun pakaiannya terlihat biasa dan banyak orang di sini mengenakan pakaian seperti itu, parang hitam yang tergantung di pinggangnya sangat mencolok.
Setelah perjalanan lebih dari setengah jam, Su Xiao akhirnya tiba di markas pemberontak. Setelah berhasil memasukkan kode, mata Su Xiao perlahan membuka pintu besi bundar yang besar. Di pasir, sesosok muncul di pintu. Apakah itu kau? Sue, kau akhirnya kembali. Mendengar suara itu, Su Xiao sangat jelas, orang ini adalah Wulu, dia sangat ramah menyapa Su Xiao. Masuklah, di luar dingin. Setelah memasuki markas pemberontak, pintu besi bundar di luar perlahan menutup. Aku harus memberitahumu bahwa kau telah melakukan pekerjaan yang bagus. Begitu Su Xiao memasuki markas, dia melihat Ah Ji. Ah Ji memegang sebotol sampahnya di tangannya, siap merayakan bersama Sue. Tapi Su Xiao tidak merasa ingin ikut merayakan bersama mereka. Sebaliknya, dia kembali ke sini dengan banyak pertanyaan. Aku perlu bicara denganmu sekarang juga. Su Xiao perlahan melepas tudungnya dan mengibaskan pasir di tubuhnya. Seolah kembali ke awal, dia pergi ke ruangan kosong itu lagi. Di depannya ada Wulu dan Ah Ji. Jika ada pertanyaan, tanyakan saja. Lagi pula, sebagai pahlawan kita, kau telah mencapai prestasi besar. Ah Ji berkata dengan bersemangat. Apa yang telah kulakukan? Su Xiao bertanya ragu-ragu. Kau tidak hanya menyelesaikan tugas yang kami tetapkan untukmu di awal, menyelamatkan Palu, tetapi bahkan membunuh putri wali kota dalam kebingungan. Dengan cara ini, mereka akan sangat dirugikan, yang sangat menguntungkan serangan balasan kita. Wulu berkata sambil tersenyum kepada Su. Jadi kau tidak membunuh putri wali kota. Mendengar ini, Sue tidak sabar. Dia menepuk meja dan berdiri. Wulu dan Aji juga terkejut dengan tindakan mendadak ini. Mereka tidak pernah menyangka Su Xiao akan tiba-tiba marah. Ada apa denganmu? Katakan apa yang ingin kau katakan. Meskipun mereka cukup tidak puas dengan perilaku Su Xiao saat ini, siapa yang membiarkan Su Xiao menjadi penyelamat mereka sekarang? Bukankah kau membunuh putri wali kota? Wulu dan Aji juga saling memandang, sangat bingung. Yah, sekarang kita kembali buntu. Su Xiao duduk di kursi dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apa yang terjadi? Meskipun kami adalah organisasi pemberontak, dalam proses misi Anda, kami hanya berdiam diri, menunggu kabar kepulangan Anda. Tapi sekarang Anda sudah kembali, kami siap untuk keluar, dan kami akan menggulingkan kekuasaan brutalnya. Namun Aji baru saja berkata, senyum kasar Su Xiao menyela, lalu meraung dengan ganas ke arahnya. Diam. Kedua belah pihak terdiam selama hampir 30 detik, dan akhirnya Wulu memimpin untuk memecah keheningan. Katakan saja apa yang ingin kau katakan, dan kami akan mendengarkan. Su Xiao menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia hanya mengucapkan satu kata. Apakah kau pikir kau benar-benar melakukan ini? Bisakah kau benar-benar menyelamatkan orang-orang yang menderita di tanah ini dengan melakukan itu? Apakah kau yakin bahwa dengan melakukan itu, kau tidak akan membawa mereka ke jurang yang lebih mengerikan? Bab 833. Setelah itu, Wulu, Aji, dan Su menertawakan kehancuran kota, dan mereka semua terdiam. Lampu minyak tanah yang redup berkedip di atas kepala mereka, dan cahaya kecil itu memantulkan sosok mereka. Ketiganya memegang sebatang rokok di tangan mereka, tetapi mereka tidak bergerak, seperti tiga patung. Aku tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Jika kau memanfaatkan kesempatan ini untuk melawan balik, aku jamin kau bisa menghancurkan kota ini, karena menurut pengamatanku, kota ini telah hancur berantakan, dan dua orang terpenting yang melindungi wali kota Jack telah tiada, satu adalah Ana, yang lainnya adalah si topeng besi. Tapi aku tidak bisa menjamin kau akan tetap menjadi wali kota pada akhirnya, karena kau harus benar-benar memahami berapa banyak bandit yang ada dan seberapa kuat kau. Pada saat itu, kau akan mengakui bahwa begitu kebocoran terungkap, kau akan bergabung dan tetap tidak bisa menyelamatkan rakyatmu. Su berkata sambil tersenyum, memikirkan si topeng besi. Mungkin itulah mengapa dia dikirim ke sini, karena ini adalah tempat munculnya fragmen berikutnya. Namun sekarang, ketika permukaan besi digunakan, pecahan tungku alkimia hilang, dan Su Xiao tidak mau. Tapi sekarang bukan Su Xiao yang benar-benar bermeditasi dalam-dalam, melainkan Wulu dan Aji. Dapat dikatakan bahwa kata-kata Su Xiao malam ini sangat memengaruhi mereka berdua. Awalnya, mereka mengira mereka melakukan hal yang benar, tetapi pada akhirnya, mereka menyadari bahwa mereka telah menjadi kaki tangan dalam mencelakai orang lain. Aku selalu penasaran. Apakah kalian berdua yang menyiapkan pasukan pemberontak ini? Dan aku ingin tahu, dari mana kalian mendapatkan begitu banyak uang untuk membeli senjata dan perlengkapan, tanya Su Xiao ragu. Tapi Uru menggelengkan kepalanya. Tidak, sebenarnya, kami tidak mendirikan pemberontakan sendiri, tetapi seseorang membantu kami membangunnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Su Xiao mendengar bahwa pemberontak dapat dibangun dengan bantuan orang lain, jadi dia bertanya dengan tergesa-gesa. Jadi siapa orang yang membantu kalian? Ah Ji mendongak dan berpikir dengan hati-hati, lalu melanjutkan. Pria yang membantu kita itu tidak pernah punya nama.
Kita bahkan tidak pernah melihat wajahnya. Dia hanya menyatakan namanya sebagai Gagak. Mendengar nama itu, Su tersenyum dan mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar ada orang yang menggunakan nama samaran seburuk itu. Apa sebenarnya pekerjaannya? Mengapa aku harus membantumu? Kita tidak tahu persis apa pekerjaannya, tetapi kita hanya tahu bahwa dia adalah penduduk lokal dan seorang pengusaha. Tumbuh di tengah kekacauan ini, dia sangat ingin mengubah situasi ini, jadi dia memilih untuk membiayai kita dan membantu kita membangun pasukan pemberontak. Namun, mendengar ini, Su Xiao merasa ada banyak keraguan. Karena Su Xiao tahu betul bahwa cara menyelamatkan tempat ini bukan hanya dengan membangun pasukan pemberontak, tetapi juga sebagai seorang pengusaha, Su Xiao percaya bahwa pikirannya tidak tanpa masalah. Ya, dia seharusnya bisa memikirkan bahaya yang akan menimpa daerah ini setelah jatuhnya kota, dan dia berada di luar dunia ini, tidak seperti Wulu dan Aji, yang memiliki pengaruh besar di kota ini. Jika ada rencana, dia seharusnya memikirkannya lebih matang. Tetapi pengusaha ini, si Gagak, memilih untuk membangun pasukan pemberontak dan mengubah tempat ini dengan cara kekerasan. Tidakkah kau tahu bahwa melawan kekerasan dengan kekerasan hanya akan membuat tempat ini semakin kacau? Tanya Sue sambil tersenyum. Ayolah, jangan bicara lagi. Wulu melambaikan tangannya. Seolah-olah dia muak dengan suasana di sini, dia berbalik dan berjalan keluar ruangan. Dia memang seperti itu. Kuharap kau bisa mengerti. Lagi pula, kita tidak menyangka akan seperti ini. Ahji dengan sangat malu berkata sambil tersenyum kepada Su. Aku tidak tahu siapa yang bisa menyelamatkan tempat ini sekarang, tapi yang aku tahu adalah kau tidak bisa menyelamatkan tempat ini. Seperti si Gagak, aku sudah keluar dari urusan ini. Yang benar-benar perlu kulakukan adalah mengandalkanmu, kata Su Xiao kepada Aji. Maka keheningan menyelimuti sekeliling, hanya ada dua orang yang terdiam berhadapan. Aku akan memberitahu Tuan Gagak tentang metodemu. Aku akan melihat apa pendapatnya. Bagaimanapun, orang-orang di tempat ini membutuhkan kita untuk bekerja sama menyelamatkan mereka. Dan aku tidak akan melupakan keyakinan awal kita tentang apa yang seharusnya kita lakukan, yaitu bagaimana menjadi orang-orang di tempat ini. Aji mungkin tersenyum kepada Su Xiao dalam 10 menit. Su Xiao juga mengangguk tak berdaya. Sejauh ini, dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menggabungkan kekuatan lingkungan sekitar. Tapi sekarang, dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan orang-orang di tempat ini dengan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, Su Xiao sangat tersentuh oleh tindakan orang-orang di kedua sisi mereka. Di beberapa tempat, orang hidup lebih buruk daripada kematian, sementara di tempat lain hidup lebih buruk daripada kematian. Penduduk setempat tidak tahu apakah mereka diberkati. Dalam kenangan para pemberontak, setelah beristirahat semalaman, Su tertawa dan pergi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa berhenti sekarang dan masih banyak yang harus dilakukan. Jadi Su Xiao tidak ragu-ragu. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, dia meninggalkan markas yang sangat dibutuhkannya dan berjalan sendirian ke padang pasir. Saat matahari terbit di pagi hari, panas padang pasir tiba-tiba kembali menyengat. Gelombang panas menerpa dan membuat orang merasa gerah. Pasir kuning yang diterpa angin menghantamnya berulang kali, seolah-olah seorang buruh sedang mencambuk Su Xiao dengan cambuk tak terlihatnya dan mendesaknya untuk maju. Su Xiao berjalan menuju kota lagi, tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa ketika dia pergi ke kota kali ini, sesosok tak terlihat perlahan mengikuti Su Xiao. Sangat disayangkan bahwa wanita muda itu meninggalkan kita seperti ini. Ya, aku sangat berharap dia bisa berbuat lebih banyak kebaikan untuk kota ini. Di pintu, dua penjaga masih berbicara satu sama lain. Hari ini, seluruh kota diliputi kesedihan yang tak terjelaskan, tetapi kesedihan ini bukan karena kematian Ana, melainkan karena kematian Ana telah menghancurkan harapan terakhir mereka. Meskipun perilaku Ana agak menyimpang dan sembrono, secara umum dia lebih baik daripada Jack. Mereka juga berharap bahwa setelah kepemimpinan Ana saat ini, mereka dapat memberikan lebih banyak kontribusi untuk tempat ini dan melakukan lebih banyak perbuatan baik. Tetapi hal yang paling menyakitkan di dunia adalah harapan terakhir orang-orang telah hancur, dan sekarang penduduk kota ini sangat sedih karena harapan terakhir mereka telah hancur. Su Xiao sekali lagi memasuki kota, dia merasa bahwa kali ini seluruh kota tidak lagi sedikit memberontak terhadap dirinya seperti di awal, atau bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan seorang pria yang mengenakan jubah dan kerudung. Hari ini, Adrian akan berpidato di alun-alun kota menggantikan wali kota Jack, tetapi tujuan utama pidato ini adalah untuk menenangkan penduduk di daerah ini. Su Xiao bersama kerumunan orang perlahan-lahan menuju alun-alun untuk mencari tempat yang lebih terbuka. Di tempat ini, sudah lama digunakan untuk membangun sebuah panggung kayu. Adrian telah lama menunggu di panggung ini, dan dia menunggu warga berkumpul di kakinya. Tak lama kemudian, banyak orang berkumpul di alun-alun yang dulunya sangat kosong. Meskipun tidak ada harapan di hati mereka, begitu ada seseorang yang bisa diandalkan, mereka akan tetap mencoba. Bagaimanapun, harapan terburuk lebih baik daripada tanpa harapan.
Ini wajar bagi manusia. Tetapi ketika Adrian siap untuk memulai pidatonya, Su Xiao merasa ada seseorang di belakangnya yang diam-diam menarik pakaiannya. Ini mendesak. Ikuti aku ke pojok. Suara itu terdengar sekilas, dan ada banyak orang di sekitarnya. Su Xiao tidak mendengarkan suara itu dengan saksama, jadi dia hanya bisa mengikuti suara itu dan bergerak perlahan ke gang. Gang ini sangat gelap. Bahkan di daerah gurun, Su Xiao masih merasa tempat ini sangat suram. Tampaknya tempat ini telah diduduki oleh banyak pengkhianat dan geng jahat. Ada rasa gelisah di mana-mana. Bahkan Su Xiao, yang membawa sistem itu, merasa sangat aneh. Namun semakin dekat dia dengan wanita yang baru saja dia ajak bicara, semakin dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di belakangnya, dia bahkan merasakan jejak gas hitam keluar dari wanita itu. Ingat siapa aku? Su Xiao tidak bisa melihat wanita misterius berkerudung itu. Tidak mudah menemukanmu, kata wanita itu perlahan. Sambil berbicara, dia perlahan melepas kerudungnya. Kau. Setelah melihat wajah wanita itu, Su Xiao tanpa sadar mundur beberapa langkah. Ternyata wanita misterius ini bukanlah orang lain. Dia adalah Lazen, yang pernah beberapa kali bertemu dengan Su Xiao sebelumnya. Lama tidak bertemu, Sue. Apakah kau merindukanku? Meskipun Lazen tampak acuh tak acuh, Su Xiao tetap merasakan sedikit kegelisahan yang perlahan menghampirinya. Jangan khawatir. Aku tidak datang ke sini untuk merepotkanmu. Ekspresi Lazen yang berwibawa diwarnai dengan sedikit rasa cemas. Aku sudah mengatur urusan biksu terkemuka yang tidak dikenal dan Wuxin, tetapi urusan mereka masih jauh dari selesai. Katanya sambil tersenyum berwibawa kepada Su. Tapi aku tidak ingat bagaimana kau menemukanku. Akan kukatakan kemana aku akan pergi. Su tersenyum jelas karena memiliki kekuatan dua bagian, ia mengirim dirinya sendiri ke sini. Su Xiao dapat dikirim ke sini untuk tujuan yang sangat sederhana, yaitu untuk menemukan pecahan tungku alkimia yang tersisa. Jika Lazen dapat menemukannya, itu berarti dia juga. Kurasa kau seharusnya sudah bisa menebaknya. Dia berkata untuk menuntut sambil tersenyum. Bab 834. Aku bisa menemukanmu karena itu. Sambil berbicara, dia menarik parang hitam dari pinggangnya. Parang hitam itu baru saja terkena cahaya dan menunjukkan sedikit kegelisahan. Terlihat sangat menakutkan. Apa? Su Xiao juga merasa sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa parang hitam ini dikubur tanpa sengaja, tetapi berada di tangan Lazen. Ya, setelah aku mati tanpa sengaja, aku menemukan buku hariannya, di mana aku menjelaskan fungsi parang hitam ini secara detail. Saat mengatakan ini, dia menjadi sangat berwibawa lagi. Ternyata dia telah mencari parang, tetapi juga untuk menemukan jalan keluar bagi dirinya sendiri. Setelah mendengar penjelasan Lazen, Su Xiaocai perlahan menyadari bahwa sebelumnya dia salah paham tentang tanpa sengaja. Ternyata, tanpa sengaja, telah menderita sihir Fudo selama ini. Pada awalnya, karena keserakahan sesaatnya, dia jatuh ke jalan yang jahat. Meskipun kekuatannya dapat membuatnya awet muda selamanya, dan dia dapat menggunakan berbagai macam sihir aneh, karena kutukan dan efek samping kesepian, orang-orang terdekatnya juga meninggal satu persatu. Agar tidak memengaruhi orang lain, tanpa sengaja ia menyegel dirinya sendiri. Namun, ia telah mencari cara untuk mengatasi kutukan tersebut, tetapi sayangnya ia telah membayar harga atas apa yang telah dilakukannya. Kali ini, Rajen datang ke sini untuk mewarisi keinginan biksu yang tidak dikenal dan tanpa sengaja. Ia ingin melihat seperti apa Fudo ini. Jadi, apa yang kau temukan? Su Xiao bertanya dengan sangat bingung. Atau, parang ini, ketika menunjuk ke petunjuk sebenarnya, ia akan bergetar hebat, lalu menyampaikan posisi petunjuk yang relevan ke pikiranku, tetapi yang mengejutkanku selama ini adalah petunjuk yang ditunjuknya adalah dirimu. Mata Lazen menatap lurus ke arah Su Xiao, dan matanya tampak bingung. Tapi aku tidak ada hubungannya dengan Fudo. Maksudmu? Saat ini, Su Xiao tiba-tiba teringat sesuatu, tetapi dia tidak yakin apakah tebakannya benar. Kalau begitu, aku tidak keberatan jika kau mengikutiku. Lagi pula, kesepian memang membahayakan semua makhluk hidup. Aku pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi kita punya 3 aturan. Kau tidak boleh menimbulkan masalah bagiku saat mengikutiku. Rajen juga mengangguk. Saat ini, beberapa orang berpakaian hitam menyelinap ke gang. Dari posisi mereka, seharusnya mereka baru saja tiba di sini, tetapi mereka semua adalah ahli kelas 1. Hati-hati, kita punya tamu. Begitu sistem Su Xiao merasakan bahaya mendekat, sistem itu dengan cepat mengingatkannya bahwa dia siap bertempur untuk pertama kalinya. Lazen telah memburu orang-orang jahat dan pengkhianat itu sebelumnya, jadi dia waspada untuk pertama kalinya. Melihat bahwa seharusnya tidak terlambat, kelompok orang-orang berpakaian hitam di sekitar Su Xiao dengan cepat melancarkan serangan. Senjata di tangan mereka sangat aneh. Su Xiao tidak bisa melihat dari mana senjata mereka berasal, karena senjata mereka berbentuk belati ular.
Dan cara tubuh mereka sangat ganas, bahkan Su Xiao pun tidak bisa menghindar dengan mudah. Bantu aku melawannya. Sebelum kata-kata Su Xiao selesai, La Zhen menukik, dan dalam sekejap, dia sampai di hadapan orang-orang berbaju hitam itu. Parang hitam di tangannya sudah lama tidak menyentuh darah, dan tiba-tiba dipenuhi cahaya yang ganas. Anehnya, orang-orang berbaju hitam itu ragu-ragu ketika melihat parang itu, tetapi mereka tidak ragu-ragu. Mereka mulai menyerang La Zhen dan mencoba merebut parang itu darinya. Memanfaatkan kesempatan yang telah La Zhen persiapkan selama bertahun-tahun, Su Xiao mengeluarkan 2 pil dan meminumnya. Tiba-tiba angin sepoi-sepoi berhembus lembut di dalam tubuhnya, dan kekuatannya telah meningkat. Ayo, hati-hati. Su Xiao baru saja mengucapkan kata pertama, seluruh tubuhnya berubah menjadi embusan angin, menyapu ke depan, serangkaian pukulan keras menghantam wajah orang-orang berbaju hitam, membuatnya terpental. Ketika pria berbaju hitam itu bereaksi, dia mendapati belati berbentuk ular di tangannya telah direbut oleh Su Xiao. Sekarang Su Xiao dan La Zhen bertarung berdampingan dan bekerja sama dengan sempurna. Klik. Su Xiao dengan gerakan tubuhnya yang lincah, dengan sangat cepat memotong lengan pria berbaju hitam itu dengan belati berbentuk ular di tangannya. Tiba-tiba dia berteriak kesakitan, masih ada orang di sini, tetapi untungnya sekarang seluruh kota kosong, semua orang berkumpul di alun-alun, jadi tidak ada yang akan mendengar teriakan aneh dari gang. Hati-hati, dia datang dari kiri. La Zhen menggigit giginya. Detik berikutnya, parang hitam di tangannya langsung ditancapkan ke kepala pria berbaju hitam itu. Parang hitam itu mengumpulkan darah, seolah-olah dia sangat lapar. Setelah beberapa saat, sosok pria berkulit hitam itu menyusut tajam, dan dia jatuh ke tanah seperti kerangka. Su Xiao pernah melihat kekuatan parang ini sebelumnya. Dia tahu bahwa parang ini pasti senjata mengerikan yang menarik darah dan esensi manusia. Tetapi di mana orang-orang yang menghadapi Su Xiao ini pernah melihat situasi seperti ini? Setelah pemimpin mereka jatuh ke tanah, mereka juga sangat panik. Tetapi mereka memiliki perintah di pundak mereka dan tidak bisa mundur, jadi mereka harus menghadapi Su Xiao dan La Zhen. Senjata di tangan mereka saling bertautan dan bergemerincing. Untuk sesaat, pedang-pedang itu bersinar. Karena sedikit lengah, lengannya terpotong oleh belati berbentuk ular, dan darah terus mengalir. Namun, aksi pria berbaju hitam itu jelas-jelas bersemangat. Dengan raungan, dia menerjang keluar seperti harimau. Dia menangkap seorang pria berbaju hitam dan membantingnya ke dinding. Ketika dia muncul kembali, sayangnya tenggorokan pria berbaju hitam itu telah terpotong oleh belati. Tak lama kemudian, pria berbaju hitam itu, seperti yang lainnya sebelumnya, menyusut tajam, dan seluruh tubuhnya menjadi kurus. Dia sangat tua dan sakit. Tak lama kemudian, dia jatuh ke tanah lagi seperti tulang mati. Ketika orang-orang berbaju hitam menyerang lagi di sekitarnya, belati berbentuk ular milik Su Xiao tiba-tiba dalam kesulitan. Dia menghemat kekuatannya dan menusuk jantung pria berbaju hitam lainnya. Pedang Su Xiao tepat mengenai jantung dan menembus dada pria berbaju hitam itu dengan sangat akurat. Tiba-tiba, semburan darah meluap, dan darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur dari dada pria berbaju hitam itu, seperti air mancur berdarah. Yang membuat Su Xiao sangat heran adalah para rekan seperjuangan di sekitar kelompok orang berbaju hitam itu berjatuhan satu persatu, tetapi mereka tetap tidak berniat mundur. Su Xiao juga sangat terkejut mengapa mereka bisa bertahan. Namun saat ini, mata kelompok orang berbaju hitam di sekitar mereka memancarkan tatapan licik. Bahkan Su Xiao pun tidak bisa menebak apa yang ingin mereka lakukan. Benar saja, setelah beberapa detik, orang-orang berbaju hitam itu mengeluarkan bola bundar dari saku mereka dan melemparkannya. Su Xiao dengan cepat menghindari bola-bola berbentuk aneh itu. Tetapi ketika Su Xiao memfokuskan pandangannya, dia menemukan bahwa itu bukanlah bola aneh sama sekali. Itu adalah bom asap. Sesaat, Su Xiao dikelilingi oleh asap. Pada saat asap mengepul, Su Xiao merasakan rasa tidak berdaya, dan dia bahkan mengalami halusinasi di depan matanya, seolah-olah dia telah mengonsumsi narkoba. Neurotoksin. Ini adalah reaksi pertama yang terlintas di benak Su Xiao, tetapi segera pikirannya juga perlahan kehilangan fungsinya. Setelah berjuang beberapa saat di dalam asap, Su Xiao dan istrinya akhirnya pingsan. Seperti yang kukatakan, kita bisa langsung menggunakan asap di awal. Saat ini, sekelompok orang berpakaian hitam muncul lagi dari bayangan. Mereka duduk di sekeliling mereka dan menatap Su Xiao dan La Zhen dengan saksama. Apakah kalian tidak lupa apa yang dikatakan kakak? Jika kita menggunakannya sembarangan di desa ini, itu hanya akan menarik perhatian orang lain. Kita hanya bisa menggunakan bom asap ini jika memang harus. Tapi sekarang kita sudah selesai, saatnya untuk kembali. Kakak pasti sudah menunggu lama. Orang-orang berpakaian hitam itu mengangkat Su Xiao dan La Zhen perlahan sambil berbicara. Mereka membawa kedua pria itu keluar melalui celah di dinding. Sebuah truk khusus telah menunggu cukup lama. Truk itu membungkus Su Xiaola dan kedua orangnya dengan erat lalu meninggalkan mobil. Kemudian semua orang kulit hitam yang selamat,
setelah membersihkan medan perang dan mayat-mayat lainnya, menaiki truk gurun dan pergi bersama-sama. Di sisi lain gurun, terdapat oasis gurun alami. Sebuah bangunan yang sangat tinggi telah dibangun dengan tenang di dekat oasis gurun ini. Meskipun penampilannya terlihat sangat aneh, orang-orang yang melihat bangunan itu mengatakan bahwa itu adalah stasiun pengamatan satelit yang didirikan oleh negara untuk mengamati beberapa fenomena astronomi. Saat ini, seorang pria kurus, tetapi sangat tinggi, berdiri di depan tempat tidur, dengan hati-hati mengamati pemandangan di luar jendela, sekarang menunggu gengnya segera kembali. Tak lama kemudian, dia melihat sebuah truk melaju kencang dari kejauhan. Ada bendera di atasnya. Itu adalah bendera perusahaan mereka. Hebat, akhirnya. Sepertinya uangku tidak sia-sia. Beberapa orang di tempat ini bersedia menepati janji mereka. 15 menit kemudian, pintu bangunan aneh ini perlahan terbuka, dan sebuah truk pikap gurun melaju masuk ke garasi bawah tanah. Melihat bangunan ini, bangunan dan pria ini bukanlah orang biasa, tetapi melihat Su Xiaolazhen dan dirinya ditangkap, dia juga sangat bersemangat. Lagi pula, dia telah menyelidiki informasi tentang Su Xiao dan kedua pria itu dengan sangat cermat sebelum penangkapan. Awalnya, dia berharap Lazhen bisa melawan Su Xiao, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lazhen akhirnya memilih untuk melawan Su Xiao. Bab 835. Bagaimana kabarnya? Menurutmu bos akan senang? Beberapa tangan berpakaian hitam memegang dua tandu, perlahan menuju lift. Tandu itu terikat erat dengan dua orang yang tadi bersama Su Xiao. Tangan dan kaki mereka terkunci rapat oleh rantai besi khusus, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Terlebih lagi, efek gas saraf belum digunakan, jadi Su Xiao dan Ana masih dalam keadaan koma yang dalam. Kurasa bos pasti puas. Kali ini kita tidak hanya mencapai tujuan utama, tetapi juga mencapai tujuan kedua. Sempurna. Pria berpakaian hitam lainnya juga memuji. Tapi aku masih tidak mengerti mengapa bos rela menghabiskan begitu banyak uang untuk membiarkan kita menyelesaikan masalah dengan bocah berambut lebat di depan kita ini. Meskipun dia terlihat hebat dalam berkelahi di gang, otaknya jelas lebih buruk. Kedua orang ini perlahan mengangkat lift ke atas, dan kemudian membawa Su Xiao ke gedung tinggi. Ketika Su Xiao sadar kembali, dia dan Rajen terbaring di sebuah ruangan besar yang mirip ruang konferensi. Namun, dekorasi ruangan ini sangat indah, dan terlihat di mana-mana. Suasana sederhana terasa sangat cerah. Ada berbagai macam kayu di tengah ruangan, yang didekorasi dengan penuh esensi. Terlihat sederhana namun elegan. Ada seorang pria berdiri di depan meja di tengah, dengan tangan di belakang punggungnya. Di belakangnya ada Su Xiao dan Lazhen. Kalian pasti telah banyak menderita ketika datang ke sini. Baiklah, aku akan memberi kalian kompensasi terlebih dahulu. Pria itu perlahan berbalik dan terlihat bahwa ia mengenakan setelan yang sangat ramping dan indah dengan topeng gagak di wajahnya. Apakah kau? Setelah melihat wajah pria itu, Su Xiao terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa Gagak akan menemukan dirinya. Ya, kalian pasti sudah menebak bahwa aku adalah Gagak. Alasan mengapa aku memakai topeng ini agar kau bisa melihat identitasku adalah karena aku ingin kau dan pacarmu mati, dan aku tahu persis siapa yang membunuh mereka. Su Xiaogang ingin mengatakan sesuatu. Seorang penjaga yang berdiri di sebelah Su Xiao segera mengeluarkan bola gluten dan memasukkannya ke mulutnya untuk mencegahnya berbicara. Jangan khawatir, dengarkan saja aku. Gagak mondar-mandir sambil melambaikan tangannya, mulai berkata perlahan. Kau seharusnya tahu bahwa akhir-akhir ini banyak masalah di tempat ini. Saat berbicara, Gagak itu menoleh ke Su Xiao dan tertawa. Tapi Su Xiao tidak ragu-ragu. Sebaliknya, dia balas menatapnya tajam. Gagak itu tertawa beberapa kali dan melanjutkan. Kuharap kau bisa mengerti kami, tetapi orang-orang di tempat ini ditakdirkan untuk tidak memiliki akhir yang baik, karena tempat ini adalah tempat terkutuk dan ditakdirkan untuk perang. Hanya dengan cara ini lebih banyak orang dapat bertahan hidup. Gagak itu menatap senyum sinis Su, terlihat jelas bahwa dia sama sekali tidak memahami gagasan tersebut. Aku tahu kau meremehkanku, dan aku tahu kau membenci rencanaku. Dalam pikiranmu, aku akan selalu hanya seorang pengusaha yang mengejar keuntungan, tetapi memang benar aku adalah seorang pengusaha yang mengejar keuntungan. Barang utamaku adalah senjata. Semakin sengit pertempuran di sini, semakin banyak yang kudapatkan. Itu benar, tetapi jangan lupa bahwa aku sedang dalam masalah sekarang. Bukan hanya di daerah ini, tetapi di seluruh negeri. Saat ia berbicara, Gagak itu berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berpaling. Aku dibesarkan di tempat ini saat masih muda. Aku melihat tempat ini dan menderita kehancuran berulang kali. Sejujurnya, aku mengerti perasaan ini, dan aku juga tahu bagaimana rasanya harapan baikku hancur. Tapi jangan lupa bahwa orang-orang di tempat ini tidak bisa bersatu. Mereka adalah makhluk egois dan rendah diri. Mereka hanya akan hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak bisa hidup bersama. Tidak mungkin. Lagi pula, di negara yang dilanda perang ini,
mereka hanyalah makhluk rendahan, tidak mampu melindungi diri mereka sendiri. Kau bisa lihat berapa banyak bandit di negara ini. Jika daerah ini terlalu damai, lebih banyak bandit akan bergabung. Maka aku bisa memberitahumu bahwa sebagian besar bandit tidak datang ke sini untuk tinggal bersamamu. Gagak itu mendesah, seolah meremehkan kebodohan Su Xiao. Jadi, inilah satu-satunya cara untuk membuat perang terjadi di wilayah ini. Dengan cara ini, para bandit di wilayah lain tidak perlu khawatir untuk datang kepada kita. Selain itu, setelah berbagai kekuatan di wilayah ini bertempur bersama, putaran perombakan baru akan terbentuk. Sebagian besar kekuatan yang telah tumbuh ke puncak akan dikalahkan lagi, dan mereka tidak akan mampu mengguncang. Mungkin mereka akan memulai dari awal lagi, tetapi bagaimanapun juga, yang benar-benar bermanfaat adalah rakyat di wilayah ini. Karena ketidakseimbangan kekuatan, wali kota berikutnya akan lebih peduli dan melindungi apa yang telah ia peroleh dengan susah payah. Saat ia berbicara, gagak itu berbalik, tetapi ia melihat senyum penuh harap Sue di matanya, jadi ia mengangguk dan berkata, "Baiklah, lepaskan mulutnya. Aku ingin mendengar apa yang bisa dia katakan." Su Xiao mengambil kain di mulutnya, dan akhirnya menariknya keluar. Dia terbatuk, menarik napas beberapa kali, dan mulai berbicara dengan sungguh-sungguh kepada gagak itu. "Mungkin kau tidak mengerti orang-orang di daerah ini, dan kau tidak mengerti apa yang mereka inginkan, tetapi apa yang kau sebut sebagai penimbangan manfaat yang terus-menerus itu benar-benar salah. Orang-orang di daerah ini tidak membutuhkan apa yang disebut keseimbangan kekuatan, mereka tidak membutuhkan perombakan kekuatan apapun, mereka hanya perlu hidup damai. Ya, ada banyak bandit dan berbagai organisasi aneh di sini, tetapi itu tidak berarti kita harus mengandalkan perang untuk merombak kekuatan kita. Kita dapat menyatukan semua kekuatan kita untuk membuat orang-orang di daerah ini hidup lebih baik." Tanpa diduga, setelah mendengar kata-kata Su Xiao, gagak itu tertawa terbahak-bahak. "Itu tidak mungkin. Mungkin kau tidak mengerti apa yang kukatakan. Daerah ini telah dikutuk. Keinginanmu tidak bisa terpenuhi." Petik 2. Saat Su Xiao sangat bingung, si gagak melambaikan tangan dengan tidak sabar. "Baiklah, dorong mereka ke bawah. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada mereka." "Baik, bos." Mereka mulai mendorong Su Xiao dan La ke dalam lift lagi dan mulai turun perlahan. Tapi Su Xiao tidak tahu kemana mereka akan mengawalnya, tetapi melalui pemindaian sistemnya, Su Xiao menemukan bahwa bangunan itu lebih besar dari yang dia kira. Bahkan ruang bawah tanah di sini memiliki fasilitas rahasia yang sangat khusus, yang tampaknya digunakan untuk penyimpanan senjata dan material lainnya, bahkan generator dan ruang bawah tanah. Berdiri di satu sisi, La Zhen sudah menatap Su Xiao dengan ngeri. Namun, Su Xiao tampak percaya diri kali ini. Dia tahu dia bisa melarikan diri. Benar saja, kedua penjaga mengawal Su Xiao dan La Zhen ke ruang bawah tanah. "Kuharap kalian bisa merenungkan tempat ini, setidaknya sebelum kalian mati, kuharap kalian bisa memahami kebenaran ini." Penjaga itu pergi setelah mengucapkan kalimat tersebut. "Kalian tidak masuk akal, sekelompok orang gila." Rajan berteriak marah, tetapi penjaga itu mengabaikannya. Sepertinya dia punya urusan lain. "Jadi bagaimana kita keluar sekarang?" La Zhen menoleh ke arah Su Xiao, setidaknya di dalam lift, ekspresi Su Xiao sangat yakin dari sudut pandang manapun. "Tentu saja aku yakin." Ternyata, ketika Su Xiao hendak dimasukkan ke penjara ini, dia sudah memindai penjara ini melalui sistem. Faktanya, penjara ini tidak terlalu stabil. Beberapa tempat berkarat parah, dan bahkan dindingnya retak di beberapa tempat. Sistem telah menandai semua titik rawan ini dalam pikiran Su Xiao. Pria itu, pria yang disebut gagak, kita harus membunuhnya. Su Xiao menoleh ke arah La Zhen dan berkata, "Membunuhnya, aku mengerti, tetapi yang tidak aku mengerti adalah apakah kau melakukannya untuk orang-orang di tempat ini atau untuk dirimu sendiri." Kalimat ini tampak biasa saja, tetapi sebenarnya, ada sesuatu yang ingin disampaikan. Benarkah? Su Xiaozhen hanya berangan-angan untuk menyelamatkan orang-orang di daerah ini dengan idenya sendiri. Atau apakah Su Xiao melakukannya dengan cara yang benar? Apakah wajar jika orang-orang di tempat ini menghabiskan hidup mereka dalam peperangan tanpa akhir? Su Xiao ragu-ragu. Rantai-rantai di pikirannya mengikatnya satu persatu, dan tak lama kemudian Su Xiao akan terjebak dalam pikirannya. "Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir. Karena idemu seperti ini, mari kita coba. Bagaimanapun, melarikan diri adalah kuncinya sekarang." Rajan dengan tidak sopan mendesak Su untuk tersenyum. "Saat kita di luar, kamu bisa memikirkan masalahmu." Sue menarik napas dalam-dalam dan berdiri lagi. Begitu. Suaranya tidak berhenti, senyum Su masih tersungging di sudut. "Bagaimana kita bisa keluar seperti ini? Apa kau akan menerobos tembok?" Melihat tingkah laku Su Xiao, La Zhen hampir mengira Su Xiao sudah gila. Namun yang tidak kusangka adalah begitu Su Xiao menendang, beberapa kerikil berjatuhan. Melihat ini,
Dinding ini tidak sekuat kelihatannya, dan mungkin sudah rusak sejak lama. Dia sangat senang melihatnya. Sisi itu, kau dorong sisi itu. Sue tertawa, dan di sudut lain, Rajen langsung mulai. Dua orang mulai menendang penjara bawah tanah yang tidak begitu kuat ini. Setelah mereka mencoba entah berapa kali, akhirnya mereka mendengar apa yang ingin mereka dengar. Boom! Kemudian terdengar suara retakan lagi, dan seluruh penjara terbelah. Ini berbahaya. Aku tidak menyangka kau memiliki mata yang setajam ini. Tetapi sebelum pujian Lachen sampai ke telinga Su Xiao, dia telah menghilang di pintu masuk seperti angin. Bab 836. Su Xiao harus segera mengambil kembali barang-barangnya. Saat ia baru masuk, barang-barang Su Xiao dan La Zhen telah dirampok oleh penjaga tempat ini. Ia harus segera mendapatkannya kembali. Rajen juga tahu bahwa parang hitam yang ia sebutkan telah diambil oleh para penjaga. Itu adalah artefak terakhir yang digunakan untuk menangani ilmu sihir. Jika parang hitam itu hilang, tugas Rajen tidak akan terpenuhi. Su Xiao perlahan menemukan ruang penyimpanan barang-barang mereka melalui perspektif. Kebetulan ruang penyimpanannya berada di bawah tanah, dan kita bisa menyelinap masuk dan mengambil barang-barang kita saat kedua penjaga itu sedang lengah. Rajen juga mengangguk tanpa ragu, dan keduanya bergerak maju berdampingan, perlahan menuju arah ruang penyimpanan. Meskipun ruang penyimpanan ini terlihat sangat biasa, pintu depannya sama sekali berbeda dari kandang tempat mereka dikurung. Pintu depan ini terbuat dari paduan khusus. Sangat kuat. Bahkan Su Xiao mungkin tidak dapat menemukan cara untuk membukanya. Meskipun melalui pemindaian sistem, kami masih menemukan beberapa kekurangan dalam desainnya, tetapi menurut waktu mereka saat ini, tidak ada cara untuk mendobrak pintu paduan logam itu. Apa yang harus dilakukan? Su Xiao menarik napas dalam-dalam, dan sekarang satu-satunya cara adalah segera memasukkan kedua penjaga yang malas itu ke dalam ruangan dan mengambil kunci mereka. Su Xiao tidak ragu-ragu, dan Rajen mengikutinya. Mereka berdua dengan cepat menyelinap ke sudut ruang bawah tanah. Di sudut ruangan, terdapat pintu besi yang sangat tua dan berkarat, yang tersembunyi, sehingga mereka dapat kembali ke ruang penyimpanan kapan saja untuk berjaga. Kedua penjaga itu berdiri di belakang pintu sambil merokok, tampak sangat santai. Namun, Su Xiao masih kagum bahwa mereka memiliki keberanian untuk merokok di ruang pembangkit listrik. Kita harus tahu bahwa kepadatan arus di ruang pembangkit listrik tidak terlalu kuat, dan puntung rokok dapat dengan mudah menyulut benda lain jika tidak dipadamkan, yang akan menyebabkan kebakaran dan bahkan ledakan. Apakah kalian punya rencana? Sekarang. Sue menutup matanya dan memikirkannya dengan cermat. Sekarang mereka berdua membelakangi kita. Ini waktu yang tepat bagi kita. Ayo kita lakukan ini. Mari kita taklukkan mereka berdua. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, La Zhen tanpa ragu bertindak. Mereka berdua sangat cepat, seperti dua bayangan, bergegas ke ruang energi dan langsung mengendalikan kedua penjaga yang masih merokok. Kedua penjaga itu tidak pernah menyangka bahwa Su Xiao bisa melarikan diri dari penjara itu dalam beberapa menit. Mereka tidak percaya bahwa Su Xiao dapat dengan mudah menemukan lokasi mereka. Lagi pula, ruang bawah tanah ini seperti labirin. Bagaimana mereka tahu bahwa ada sistem tersembunyi di tubuh Su Xiao, yang telah membantunya menandai semua jalan? Sekarang Su Xiao, apalagi berjalan di belakang mereka, sudah lebih dari cukup untuk berjalan mengelilingi seluruh bangunan dengan mudah. La Zhen tidak sopan. Setelah mengalahkan seorang bandit, mereka mencekik leher bandit itu dan mematahkannya ke kiri. Terdengar bunyi klik. Penjaga itu tiba-tiba tampak kehilangan kesadaran. Tak lama kemudian, setetes darah keluar dari mulutnya dan mewarnai tanah menjadi merah. Melihat La Zhen masih begitu brutal, Su Xiao tidak berdaya. Dia hanya bisa mengayunkan tinjunya dan menghantam bagian belakang kepala penjaga itu. Pop! Tiba-tiba terdengar suara tumpul dari belakang kepala itu, tetapi Su Xiao masih tidak mendengarkannya dan terus mengayunkan tinju keduanya. Pop! Saat ini, bandit itu sudah koma, tetapi Su Xiao tidak berhenti dan terus memukul dengan tinju ketiganya. Pop! Puff! Seteguk darah menyembur keluar dari mulut bandit itu. Jelas bahwa penjaga itu tidak punya kesempatan untuk diselamatkan. Aku tidak menyangka kau lebih brutal dariku. La Zhen melihat penampilan itu, sebaliknya sangat menghargai senyum Su. Cepat ambil kuncinya dan keluarkan barang-barang kita. Sebelum dia mengatakan apapun, dia dengan cepat mengangguk, mengambil kunci dari penjaga lain, dan berjalan menuju pintu belakang. Melihat dua mayat di depannya, Su Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya, merasa termenung. Tetapi pada akhirnya, dia akhirnya menyingkirkan angan-angan di hatinya, dan pergi ke pintu ruang penyimpanan bersama La Zhen. Setelah beberapa saat, La Zhen langsung membuka pintu untuk keluar, dan mereka berdua bergegas mengambil barang-barang mereka. Su Xiao dengan hati-hati memeriksa saku di dalam pakaiannya, dan menemukan bahwa tidak ada pil yang dia buat tadi malam yang hilang, semuanya tersimpan rapi di pakaiannya.
Jelas bahwa orang-orang di daerah yang dilanda perang sama sekali tidak tahu apa kegunaan pil hitam ini, dan mereka tidak tertarik pada hal-hal seperti itu. Namun, Lazen bergegas mencari, dan segera matanya tertuju pada Su. Parang hitamku hilang. Melihat Lazen, Su Xiao menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Jika kau tidak mengambil kembali parang ini tepat waktu, aku tidak tahu kemana ia akan pergi. Tanpa ragu, Su Xiao memimpin jalan dan berlari ke lift bersama Lazen. Untungnya, lift belum dioperasikan, dan untuk mengoperasikan lift, perlu memasukkan kunci khusus. Rajen tanpa ragu memasukkan kunci ke ruang penyimpanan, dan pintu di atas lift terbuka dengan bunyi klik. Setelah memasuki lift, Rajen sangat cemas dan langsung menuju ke lantai atas. Dia tahu betul bahwa parang itu mungkin ada di tangan si gagak sekarang. Mungkin dia sedang duduk di kantor yang mewah itu sambil memandang parang hitam itu, dan berpikir dengan cermat, apa gunanya benda ini. Jelas, Su Xiao sangat gugup. Dia juga mengerti apa yang dipikirkan Rajen, jadi dia tidak ragu-ragu. Dia memakan senli dan sesaat sebelum masuk lift. Tiba-tiba darah mendidih mulai mengalir di tubuhnya. Ding dong. Ada bunyi dari lift, yang menunjukkan bahwa Su Xiao dan Lazen telah sampai di lantai atas gedung. Rajen tidak ragu. Setelah melihat pintu kantor si gagak, dia bergegas dan langsung menendang pintu itu. Terdengar bunyi klik. Kedua pintu indah ini langsung ditendang hingga roboh oleh Lazen. Tampaknya parang hitam ini benar-benar penting bagi Lazen. Tetapi yang tidak diduga Su Xiao dan dirinya adalah mereka terkejut ketika mereka bergegas masuk ke ruang rapat si gagak. Aku melihat parang milik Lazen terselip di meja si gagak. Tapi si gagak sudah lama menghilang. Sialan, kita membiarkannya lari. Su menyeringai, tapi sekarang tidak ada jalan keluar yang baik. Lagi pula, dia tidak secerdik si gagak. Dan Su Xiao tahu betul bahwa jika kita membiarkan si gagak lolos sekarang, daerah ini akan segera jatuh ke dalam perang lagi. Ayo kita pergi dari sini. Su Xiao tidak berbicara, hanya menepuk bahu Lazen dengan pelan, memberi isyarat agar dia segera pergi. Tak lama kemudian mereka naik lift perlahan, tetapi saat itu, seluruh gedung berbunyi alarm. Tampaknya penjaga lain telah menemukan dua mayat di ruang listrik, jadi mereka segera membunyikan alarm, tetapi Su Xiao tidak takut pada mereka sekarang. Benar saja, ketika lift mereka berada di tengah jalan, lift itu macet di tengah, dan terdengar bunyi klik. Melalui sistem pengawasan, Su Xiao menyadari bahwa ada banyak penjaga yang menyerbu ke arah Su Xiao dan Lazen. Jika mereka bertarung bersama seperti ini, mereka akan segera dikepung dan ditangkap lagi. Namun, sistem menunjukkan bahwa jika Su Xiao dan Lazen bergegas keluar secara terpisah, mereka mungkin memiliki kesempatan. Ini masih aturan lama, kita harus pergi terpisah. Kita akan bergegas keluar secara terpisah. Su Xiao dan Lazen tidak ragu-ragu. Mereka bergegas kedua arah seperti anak panah yang terlepas dari tali busur pada saat mereka membuat rencana. Su Xiao berlari ke sini tidak lama, dia melihat sekelompok penjaga, dan pemimpinnya mengenakan topeng burung hantu. Baiklah, jangan lari. Kalian pasti akan jatuh di sini hari ini. Tidak ada yang bisa menghentikan rencana bosku, kamu juga tidak bisa. Petik 2. Namun Su Xiao tidak bisa tertawa atau menangis saat melihat penjaga bertopeng burung hantu itu. Meskipun penampilannya berbeda dari penjaga bertopeng burung hantu lainnya, Su Xiao juga tahu bahwa bagaimanapun juga, dia hanyalah apa yang disebut kekuatan, di mana letak kekuatannya. Kurasa namamu juga seharusnya burung hantu, kata Su sambil tersenyum dan mengangkat kepalanya perlahan. Dia menatap penjaga bertopeng burung hantu itu dengan jijik. Meskipun Su berkata sambil tersenyum, penjaga bertopeng itu mengangguk canggung. Bagaimanapun, kau harus jatuh hari ini. Ini perintah bos. Kau siap mati. Burung hantu itu melambaikan tangannya dengan ganas, dan puluhan penjaga elit mengepung Su Xiao. Alasan mengapa mereka adalah penjaga elit adalah karena perlengkapan mereka benar-benar berbeda dari penjaga lainnya. Jelas bahwa gagak telah menggelontorkan banyak uang untuk mereka, dan juga karena mereka mengenakan begitu banyak perlengkapan yang indah sehingga dapat menyoroti betapa kuatnya kekuatan dan uang gagak. Sebagai pemimpin burung hantu, perlengkapan tubuhnya tentu saja tidak buruk. Meskipun burung hantu itu mengenakan mantel yang mirip jubah, Su Xiao yakin bahwa dia pasti menyembunyikan banyak hal di dalam mantel itu, dan mungkin juga senjata. Memikirkan hal ini, dia tidak berani meremehkan musuh. Kali ini, pertempuran berlangsung sangat dekat, dan Su Xiao tahu bahwa meskipun dia memiliki sistem itu tidak dapat menjaminnya. Setiap kali dia memberikan peringatan, Su Xiao dapat menghindarinya dengan tepat. Bagaimanapun, reaksi manusia terbatas. Di depan umum, Su Xiao tidak bisa meminum pil di depan mereka, jadi dia hanya bisa mengandalkan fakta bahwa dia baru saja berada di bawah pengaruh obat senlidan yang dia makan di tangga, yang nyaris membuatnya selamat dari gelombang serangan ini. Bab 837. Jingle, sebuah belati berbentuk ular jatuh di depan Su Xiao, yang dilemparkan oleh burung hantu.
Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Sekarang, coba yang terbaik untuk melihat apa yang bisa kau lakukan. Tapi Su Xiao tidak tahu berterima kasih, dan langsung menendang belati itu ke samping. Apa yang adil? Su Xiao mengalahkan lebih dari 10 pengawal elit dengan tangan kosong, yang menurutnya adil. Ada apa, Sue? Apa kau melihat perlengkapan kami? Burung hantu yang berdiri di dekatnya masih menertawakannya. Tapi Su Xiao masih tidak menjawab. Dia menatap selusin pengawal elit di depannya dan bertanya-tanya apa kelemahan mereka. Meskipun penampilan ke-10 pengawal elit ini tidak jauh berbeda dari yang lain, jelas bahwa selain seragam mereka, ada hal khusus lain tentang mereka, yaitu, masing-masing dari mereka mengenakan topeng dengan bentuk unik, yang menutupi seluruh wajah mereka dengan rapat. Apakah itu karena takut dikenali orang lain atau kebutuhan akan taktik lain? Meskipun Su Xiao tidak terlalu memikirkannya, yang dia tahu adalah begitu para penjaga elit ini mengenakan topeng, kelemahan mereka akan berkurang hampir setengahnya. Taktik Su Xiao biasanya menggunakan gerakan cepat dan ganas untuk melawan kelemahan fisik lawan, sehingga dia yakin dapat menaklukkan mereka dalam 5 gerakan. Tetapi setelah dia mengenakan topeng, kelemahannya jauh berkurang, dan tubuh bagian atasnya mengenakan rompi anti peluru, dan tubuh bagian bawahnya juga ditutupi dengan berbagai pelindung lutut, pelindung pergelangan tangan, dan baju besi. Tampaknya kepercayaan diri si burung hantu itu bukan tanpa alasan. Ayo! Atas perintah si burung hantu, para penjaga elit di sekitarnya mulai menunggu kesempatan. Mereka melakukan serangan cepat ke arah Su Xiao, dan mereka pantas mendapatkan pelatihan khusus. Su Xiao dapat melihat bahwa masing-masing dari mereka memiliki serangan dan gerakan sendiri. Su Xiao tahu bahwa dia tidak bisa lari sekarang, jadi dia meringkuk dan bersiap untuk serangkaian serangan badai. Tinju dan tendangan yang deras menghujani Su Xiao, tetapi Su Xiao terus menggertakkan giginya dan tetap diam. Dia diam-diam menunggu kesempatan. Tak lama kemudian, mata Su Xiao menangkap celah dalam gerakan pengawal elit yang berdiri di sisinya. Dia dengan cepat mendorong pengawal elit di sekitarnya, meraih kaki pengawal elit itu, dan memukulnya dengan siku yang keras. Tiba-tiba, terdengar suara pecahan yang keras, tetapi kaki pengawal elit itu selamat. Pukulan siku keras Su Xiao tidak menyebabkan kerusakan langsung padanya, tetapi menghancurkan pelindung lutut di kakinya. Namun Su Xiao tidak mendapatkan keuntungan apapun di sisi ini. Siku di sisi lengannya yang lain membengkak. Sepertinya dia tidak bisa memukul lagi untuk sementara waktu. Ketika penjaga elit itu melihat bahwa Su Xiao tidak banyak melukainya, dia dengan cepat menendang dagu Su Xiao dengan kaki lainnya, diikuti dengan salto ke belakang, yang tidak hanya membuat Su Xiao terpental, tetapi juga menyingkirkannya. Tumit Su Xiao belum sempat berdiri tegak, penjaga elit di belakangnya tak sabar untuk menyerbu. Dia menyapu kaki Su Xiao dan menjatuhkannya lagi. Tepat sebelum dia bisa bereaksi, penjaga elit di sisi kiri juga menyerbu dan memukul pipi Su Xiao. Sebelum tendangan itu, Su Xiaomeng menggenggam kakinya seperti batu pijakan. Begitu tubuhnya berguling, seluruh tubuhnya menekan telapak kakinya dan berdiri tegak. Dengan menjadikan telapak kakinya sebagai titik tumpu, Su Xiaomeng melompat kecil dan menendang dagunya dengan lutut. Dengan bunyi klik, pukulan Su Xiao benar-benar kuat. Dia bahkan mengguncang topeng di wajahnya. Penjaga elit ini menunjukkan wajah aslinya, dan di balik topengnya terdapat wajah yang penuh ketakutan. Dia tidak pernah menyangka Su Xiao akan memiliki kekuatan sebesar itu untuk melawan baju besinya yang tak tertembus, tetapi Su Xiao masih memiliki sisi yang lemah. Tanpa memanfaatkan kesempatan, lututnya terluka parah, dan sekarang dia hanya bisa berdiri dengan takut-takut. Dengan cara ini, Su Xiao memiliki 2 luka di sisinya, tetapi para pengawal elit hampir tidak terluka. Kali ini, Su Xiao mulai merasakan tekanan. Melihat para pengawal elit yang ganas di sekitarnya, Su Xiao hanya bisa mengambil beberapa tindakan luar biasa. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa menang, dia tidak punya pilihan lain. Sambil memikirkan benturan Su Xiaomeng, dia menabrak 3 pengawal elit di belakangnya dan mengambil belati berbentuk ular dengan tergesa-gesa. Sialan, Sue. Aku tidak menyangka kau melanggar aturan. Sue hanya tersenyum kecil. Tidak ada jalan keluar. Kurasa tidak perlu aturan untuk bajingan pembunuh sepertimu. Su berkata sambil tersenyum, dan dengan lembut mengambil belati berbentuk ular. Bilahnya dingin dan ganas. Bahkan selusin pengawal pun ketakutan oleh cahaya dinginnya dan tidak berani menyerang. Saat itu, Su Xiao tahu bahwa bukan para penjaga yang berinisiatif, melainkan dirinya sendiri. Sambil berpikir, Su Xiao dengan cepat mengayunkan belati ke arah para penjaga elit. Dengan kilatan cahaya, satu tangan seorang penjaga elit telah terputus hidup-hidup, dan pemandangan itu sangat mengejutkan. Namun Su Xiao tidak lengah karenanya. Sebaliknya, dia maju selangkah demi selangkah, mengayunkan senjata mematikan di tangannya, mendorong para penjaga elit mundur selangkah demi selangkah. Dalam proses pertempuran mereka, semakin banyak anggota tubuh yang terputus dan darah berhamburan kemana-mana. Ayo! Cukup, teriak burung hantu itu.
Kemudian para penjaga elit di kedua sisi buru-buru turun. Mereka menundukkan kepala dan merasa malu karena tidak dapat menyelesaikan tugas. Mereka menunggu hukuman dari si burung hantu dengan tenang, tetapi si burung hantu tidak banyak bereaksi. Mereka hanya membiarkan mereka mengamati dengan cermat. Hati-hati, Sue. Aku tidak seperti mereka. Su Xiao samar-samar dapat melihat bahwa si burung hantu bergabung dengan kelompok penjaga elit selama periode ini. Setelah latihan keras dan latihan rahasia, kekuatannya sendiri tak terukur. Tapi, Sue, jangan salahkan aku karena melanggar aturan. Sambil mengatakan ini, si burung hantu mengeluarkan sesuatu dari jubahnya, tetapi itu mengejutkan Sue. Melihat wajah Sue yang terkejut, si burung hantu tersenyum penuh kemenangan. Yang ini jauh lebih baik daripada yang ada di tanganmu. Dia memegang erat belati berbentuk ular di tangannya, tetapi hiasannya lebih indah. Sambil memikirkan Su Xiao, dia menyambut si burung hantu dengan kilatan pisau di tangannya. Tetapi si burung hantu tidak mau kalah. Dia dengan terampil mengayunkan belati berbentuk ularnya, dan bahkan meluncur melewati pedang Su Xiao. Su Xiao terpesona oleh keindahan pedang bermata dua itu. Tiba-tiba, Su Xiao mendengar suara gesekan logam yang tajam. Tidak. Perasaan ini. Saat wajah Su Xiao bingung, burung hantu itu dengan terampil memasang bilah pedang dan menghadap ke atas. Bilah pedang itu naik di sepanjang bilah belati berbentuk ular milik Su Xiao, dan menusuk tenggorokan Su Xiao. Su Xiao tahu apa yang akan terjadi jika dia ditusuk pedang itu, jadi bilah pedang itu berkilat, menyingkirkan sepasang bilah mematikan itu, dan memanfaatkan situasi untuk membebaskan satu tangan dan mengepalkannya dengan kuat, langsung ke wajah burung hantu itu, tetapi wajahnya tampak tidak sadar, bahkan tiga kepalan tangan Su Xiao tidak bereaksi, malah dia terus mengayunkan belati berbentuk ular ke arah wajah Su Xiao yang mematikan, menusuk dengan ganas, gerakan tubuhnya sangat lincah, membuatnya lengah. Sial! Cepat sekali! Su Xiao menghela napas dalam hatinya. Saat ini, burung hantu itu, yang memegang belati berbentuk ular, menyerang bagian tubuh Su Xiao yang rentan. Su Xiao hanya bisa menghindar. Dia tahu bahwa jika situasi saat ini berkembang, dia akan menderita kerugian pada akhirnya. Terlebih lagi, dia akan bertarung dengan orang gila seperti burung hantu. Akibatnya, Su Xiao tidak ingin memikirkannya lagi. Sekarang dia harus menemukan kelemahan burung hantu, atau dia akan segera mati. Tetapi pertempuran Su Xiao masih berlangsung. Saat ini, dia secara bertahap tertinggal. Menghadapi gerakan ganas burung hantu, dia hanya bisa dengan enggan menangkis. Dia sedang menunggu kesempatan. Kini, burung hantu itu melihat Su Xiao perlahan tertinggal dan mulai sedikit sombong. Frekuensi serangannya semakin tinggi, dan dia semakin mengabaikan pertahanan. Su Xiao tahu bahwa dia tidak bisa melihat niatnya sekarang, jika tidak, dia akan gagal. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah bertahan dan terus bertahan sampai burung hantu itu menunjukkan kelemahan besar, dan kemudian melalui kelemahan ini untuk menjatuhkannya dalam satu serangan. Apa yang kau pikirkan? Melihat gerakan Su Xiao mulai melambat, burung hantu itu terus mempercepat serangannya, dan mulai menyerang kelemahan Su Xiao dengan belati berbentuk ular secara membabi buta. Kau akan membayar kesombonganmu, pikir Su Xiao dalam hati. Saat ini, dia mulai menggunakan fitur tajamnya untuk mengamati setiap gerakan dan setiap detail burung hantu itu. Napasnya mulai tidak teratur, dan langkahnya mulai tidak teratur, tetapi burung hantu itu masih memiliki sedikit akal sehat. Su Xiao tahu bahwa jika dia tidak menunjukkan kelemahan, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan. Jadi, dia membuat rencana dalam hatinya, dan mulai mempraktikkannya. Di akhir serangan burung hantu itu, Su Xiao tiba-tiba berpura-pura jatuh, terpeleset, dan tiba-tiba jatuh ke depan. Aksi ini begitu nyata sehingga bahkan burung hantu itu mempercayainya. Aku tidak menyangka kau akan begitu malu. Kalau begitu, kenapa kau tidak mati saja? Burung hantu itu tertawa terbahak-bahak, dia juga mengabaikan gangguan pernapasan tubuhnya saat itu, dengan tergesa-gesa melemparkan Su Xiao untuk mengekspos titik lemahnya agar bisa menyerang lagi, dia bertekad untuk menjatuhkan Su Xiao sepenuhnya melalui serangan ini. Bab 838. Puff! Suara daging dan darah terbelah terdengar, dan kelemahan Su Xiao yang disengaja akhirnya tertangkap oleh burung hantu. Belati tajam berbentuk ular di tangannya menebas perut Su Xiao, dan tiba-tiba darah mengalir deras. Namun bagi Su Xiao, rencananya telah berhasil. Saat burung hantu itu melayangkan serangan, Su Xiao tiba-tiba berdiri dengan satu tangan dan dengan cepat meraih tangan burung hantu yang memegang pisau saat burung hantu itu tidak bereaksi. Dengan tendangan lutut yang cepat, dia langsung mematahkan belati ular itu dari tangan burung hantu. Jingle! Dengan suara yang jelas, belati berbentuk ular di tangan burung hantu itu langsung jatuh ke tanah. Namun sudah terlambat bagi burung hantu itu untuk menyadari hal ini. Su Xiao memukul dada burung hantu itu dengan beberapa pukulan keras berturut-turut. Karena gangguan aliran ki dan darah di tubuh burung hantu itu, dia tidak dapat menahan pukulan-pukulan berat ini, tetapi dia menggunakannya satu demi satu.
Gerakan keras, siku, lutut, dan pukulan berat dilancarkan ke arah burung hantu itu secara bergantian. Akhirnya, dengan tendangan cepat, burung hantu itu terlempar ke belakang dan membentur dinding dengan keras. Sekarang juga, Su Xiao sangat gembira. Dia memegang pedangnya dengan kedua tangan dan menebas burung hantu itu dari sudut 45 derajat. Desis. Jubah di luar burung hantu itu terbelah dua oleh Su Xiao, tetapi isi di dalamnya membuat Su Xiao merasa sedikit putus asa. Alasan mengapa aksi burung hantu dan kekuatan tinjunya begitu menakjubkan adalah karena burung hantu itu telah mengenakan rompi anti peluru sisik naga yang praktis di belakangnya. Meskipun tidak terlihat begitu berat, rompi itu masih dapat berperan sebagai pelindung tubuh. Dapat dikatakan bahwa ia benar-benar siap menghadapi Su Xiao. Su Xiao menghela napas dalam hatinya, burung hantu itu berpikir. Bagaimana? Su Xiao, apakah kau takut? Apakah kau benar-benar berpikir aku akan melawanmu tanpa persiapan seperti penjaga lainnya? Kalau begitu kau sangat salah. Kematian mereka telah memberiku pelajaran, yaitu, ketika aku bertarung denganmu, aku harus tetap di belakang, dan ini adalah senjata andalanku. Melihat Su Xiao dengan wajah sinis, sepertinya burung hantu itu tidak merasa perlu untuk terus bersembunyi, jadi ia bergegas menuju Su Xiao. Coba yang ini. Burung hantu itu berteriak keras. Pukulan cepat dan keras itu menghantam dada Su Xiao. Meskipun Su Xiao bereaksi dan menahan belati berbentuk ular di dadanya, dia tetap terhempas terbalik oleh pukulan cepat dan keras burung hantu itu. Kekuatan pukulan ini sama kuatnya dengan kekuatan Su Xiao. Pada saat ini, para penjaga elit yang tersisa di kedua sisi juga diam-diam bertepuk tangan. Tetapi Su Xiao tetap tidak menyerah. Rompi anti peluru sisik naganya hanya memperkuat pertahanan tubuhnya, tetapi dia tetaplah manusia biasa. Namun, burung hantu itu tidak mau memberi Su Xiao terlalu banyak kesempatan untuk berpikir. Ia bahkan mengepalkan tinjunya dengan keras, serangan yang sangat cepat membuat Su Xiao tidak tahan, dan juga menambah banyak luka. Pop! Ia melemparkan Su Xiao ke dinding dengan tendangan kaki yang cepat, dan langsung mengenai lubang berbentuk manusia yang samar-samar terlihat di dinding. Su Xiao jatuh lemah, dan belati berbentuk ular itu jatuh ke samping. Sayang sekali, Su Xiao. Sekalipun kau berusaha sekuat tenaga, kau tetap tidak bisa menahan kekuatanku. Hari ini, kematianmu berarti era perdamaian di daerah ini akan segera berakhir. Kau pantas dihormati karenanya, kata burung hantu itu. Su Xiao ditendang salto dan jatuh ke tanah lagi. Saat ini, ia lelah dan tidak bisa berdiri. Semangat bertarung di matanya perlahan padam, dan ia tampak menyerah. Sementara itu, burung hantu itu juga memperhatikan mata Su Xiao. Dalam kesannya, Su Xiao tidak pernah berdiri dengan tatapan seperti ini. Saat ini, ia tahu bahwa ia telah menang. Sungguh menyedihkan, Su Xiao. Aku tidak menyangka akan dikalahkan oleh seseorang yang kau benci. Bagaimana perasaanmu? Burung hantu itu tertawa. Ia mencubit leher Su Xiao dan membawanya di udara. Sepertinya burung hantu itu tidak bermaksud membuat Su Xiao mengatakan apapun. Tenggorokan Su Xiao dicekik sampai mati, yang membuatnya terengah-engah. Ia hanya bisa berjuang mati-matian, tetapi ia tidak bergerak. Kekuatan yang diberikan oleh baju besi dinamis kepada seseorang terlalu besar, dan bagi burung hantu itu, ia tidak ingin melawan, tetapi juga senang mencekik Su Xiao hidup-hidup, dan ia sudah lama ingin melakukannya. Tepat ketika burung hantu itu merasa bangga dan puas lagi dan perlahan-lahan menurunkan kewaspadaannya, mata Su Xiao tiba-tiba menyala api lagi. Keterampilannya begitu cepat sehingga burung hantu itu lengah sesaat. Ia tidak pernah menyangka bahwa Su Xiao akan berani melawan dalam kasus ini. Su Xiao secepat kilat, menangkap sisik naga di belakang burung hantu itu. Klik. Meskipun mengeluarkan suara keras, papan sisik naga itu masih menempel di jaket anti peluru burung hantu itu. Su Xiao hanya bisa melepaskan papan sisik naga itu sebentar dan menendang burung hantu itu dengan tendangan keras. Burung hantu itu ketakutan oleh serangkaian gerakan cepat, sehingga ia tidak bisa bereaksi sesaat. Namun, Su Xiao terus memanfaatkan kesempatan itu dan berguling ke punggung burung hantu itu, memeganginya erat-erat. Dia meraih papan sisik naga itu dan berteriak. Satu kakinya melingkari punggung burung hantu itu, memusatkan seluruh kekuatannya pada tangannya. Bang! Bagian papan sisik naga itu seharusnya berbunyi tetapi malah patah, hanya menyisakan setengahnya di tangan Su Xiao. Burung hantu itu terkejut, tetapi tindakannya tidak terduga. Dia melemparkan setengah papan sisik naga di tangannya dan langsung menariknya ke wajah burung hantu itu. Dia terhuyung-huyung, lalu menempelkan papan sisik naga itu di lehernya. Dengan bantuan kedua tangannya, dia menarik burung hantu itu lagi, dan memukul alisnya dengan palu. Burung hantu itu mulai berdarah dan merasa pusing untuk sesaat. Su Xiao dengan cepat melayangkan pukulan dan langsung menuju tenggorokan burung hantu itu. Dia mendengar suara berderak dari tenggorokannya. Tenggorokannya langsung bergeser. Saat ini, burung hantu itu tidak bisa bernapas dan hanya bisa dibunuh oleh Su Xiao. Namun,
burung hantu itu masih memiliki napas terakhirnya. Dia berteriak ke arah belakang. Ayo, habisi dia. Segera sekelompok pengawal elit berkumpul dan bergegas ke arah Su Xiao. Saat ini, Su Xiao tiba-tiba merasakan sesuatu di dekatnya di belakangnya. Pop! Su Xiao dengan cepat meraih benda itu, dan setelah melihat dengan cermat, dia menemukan bahwa itu adalah tongkat listrik. Jangan linglung, lakukan sekarang. Saat ini, suara Lazen terdengar dari belakang Su Xiao. Su Xiao tidak ragu-ragu. Tongkat listrik yang dinyalakan dengan tergesa-gesa itu segera mulai bergetar hebat, dan arus kecil mulai mengalir di tongkat tersebut. Su Xiao meraih tongkat itu dengan kedua tangan dan memukul kepala seorang penjaga. Boom! Tiba-tiba, arus kuat mulai mengalir di tubuh seorang penjaga elit. Meskipun yang disebut elit itu mengenakan baju besi yang sangat bagus, justru karena itulah arus dapat merambat lebih cepat padanya. Dia gemetar hebat dan mulai terhuyung-huyung, tidak mampu berdiri sama sekali. Su Xiao menyeringai keras. Gelombang kuat dari tongkat itu menghantam kepala penjaga itu lagi. Boom! Terdengar suara tumpul lainnya. Mata penjaga itu menjadi kemasan. Akhirnya, dia jatuh dan tidak bisa berdiri. Tetapi para penjaga di sekitarnya masih menyerang Su Xiao seperti gelombang pasang. Hati-hati, mereka tidak mudah dihadapi. Rajen telah mengalahkan penjaga di sisinya. Tampaknya dia agak lemah. Tetapi untungnya, dia menemukan tongkat listrik tepat waktu, yang dapat menyelamatkan situasi untuk Su Xiao. Su Xiao mengayunkan tongkat listrik dan memukulnya ke atas. Pop! Sekali lagi, penjaga lain terlempar dengan kepala di atas, dan segera jatuh ke tanah, hidup dan matinya tidak pasti. Dengan serangan sengit Lazen dan Su Xiao, para penjaga secara bertahap dikalahkan. Setelah beberapa menit, tanah dipenuhi penjaga yang berjongkok. Kau tampaknya salah perhitungan hari ini. Su Xiao berjalan perlahan ke arah burung hantu itu, memegang tongkat listrik erat-erat di satu tangan. Tapi burung hantu itu tidak bisa berdiri sekarang. Serangkaian serangan sebelum Su Xiao membuat burung hantu itu menderita trauma serius. Hanya karena kau menang hari ini bukan berarti kau akan selalu menang. Burung hantu itu mengertakkan giginya dan berkata dengan seringai jahat, akan menuntut. Petik 1 petik 2. Ya, tapi itu sudah cukup bagiku untuk mengalahkanmu hari ini. Sue mengangkat bahunya sambil tersenyum dan memukul kepala burung hantu itu dengan sekuat tenaga. Pop! Semburan darah menyembur keluar, dan burung hantu itu roboh ke tanah, tetapi Su Xiao masih tidak mendengarnya, dia mengangkat kakinya dan menginjak kepala burung hantu yang berdarah itu. Puff! Semburan darah lain menyembur keluar, dan burung hantu itu mati. Su Xiao mungkin kelelahan, tetapi matanya masih menatap burung hantu itu dengan ganas, seolah takut ia akan bangkit dari kematian. Ayo, tempat ini adalah tempat kebenaran dan kesalahan. Lazen menatap Su Xiao dan dengan cepat menariknya berdiri dan berlari ke lift. Setelah beberapa menit bergerak, mereka akhirnya tiba di lantai pertama gedung. Tak lama kemudian mereka menginjak pasir kuning yang lembut lagi. Hari ini benar-benar nyaris. Su Xiao masih sedikit terguncang. Dia tidak pernah menyangka bahwa si Gagak bisa menangkapnya langsung di markasnya sendiri. Sekarang Su Xiao mengerti bahwa si Gagak bukanlah orang baik sepenuhnya. Dia hanya melakukan hal-hal ini untuk kepentingannya sendiri. Dengan cara ini, Ahji dan Wulu juga menjadi korban. Aku tahu si Gagak bukan orang baik. Sekarang aku harus segera memberitahu Wulu dan Ahji. Sekarang si Gagak tiba-tiba menghilang, pasti ada rencana penting. Tapi kenapa dia tidak mengambil pisauku? Apakah dia pikir itu tidak berguna? Rajen juga sangat bingung, dia tidak tahu mengapa si Gagak melakukan tindakan yang luar biasa seperti itu, yang jelas tidak sesuai dengan perilakunya. Bab 839. Su Xiao juga menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa-apa sekarang, dan dia tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Gagak itu, tetapi yang bisa dia lakukan sekarang adalah meninggalkan tempat ini dan memberitahu para pemberontak dan pihak lain di kota itu, karena dia memiliki firasat bahwa peristiwa besar akan segera terjadi. Di tengah gurun, Su Xiao dan La Zhen berjalan berdampingan. Mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka berjalan, tetapi mereka masih berjalan menuju kota dengan kompas dan peta lama. Tetapi sekeras apapun mereka mencoba berjalan, mereka tetap tidak dapat menemukan arah kota itu. Sudah berapa lama kita pergi? Tanya Sue sambil tersenyum. Dia menatap langit dan bayangannya, lalu menghela napas. Kita sudah berjalan sekitar 5 jam, dan air yang kubawa hampir habis. Jika kita tidak dapat menemukan kota, kita harus mati di gurun ini. Mendengar kata-kata La Zhen, Su Xiao juga merasa bahwa masalah ini tidak sepele, dan sangat sulit. Lagi pula, sekuat apapun pil yang ada padanya, begitu tidak ada air, dia tetaplah orang mati. Paramecium berevolusi sejak zaman Arkaan, dan evolusi organisme tidak pernah bisa dipisahkan dari air. Begitu air hilang, hampir semua organisme di bumi tidak dapat bertahan hidup. Su Xiao adalah salah satunya. Sistem,
bantu aku menemukan jalan terdekat ke kota. Su Xiao berbisik memanggil sistem di dalam penjara, dan sistem segera mulai membantu Su Xiao memindai jalan di depan. Tak lama kemudian sebuah jejak merah terlihat di mata Su Xiao. Perkiraan waktunya berapa? Su Xiao melihat tanda merah yang akhirnya tidak terlihat, dan terkejut. Sistem mulai menghitung dengan tepat, dan segera sistem menyimpulkan bahwa setidaknya dibutuhkan 3 jam lagi untuk sampai ke kota untuk menyelesaikan seluruh perjalanan. Tetapi Su Xiao tahu betul bahwa barang dan air yang mereka bawa tidak akan cukup untuk bertahan selama 3 jam. Lagi pula, di sepanjang jalan, air dan makanan mereka sangat hemat. Sekarang mereka sudah hampir mengalami dehidrasi. Jika tidak ada air, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup selama 3 jam ke depan. Aku masih punya sedikit di sini. Kau bisa meminumnya sekarang. Dia berpura-pura tidak peduli dan menyerahkan tekonya kepada Su Xiao. Namun, melalui deteksi sistem, pemilik tempat itu juga tahu bahwa Lazen juga kekurangan air, tetapi karakternya yang kuat membuatnya tidak bisa melepaskan tekonya. Jangan dipikirkan. Minumlah sendiri. Aku punya cara. Meskipun Su Xiao berkata demikian, hatinya masih belum tenang. Dia tidak tahu berapa lama mereka bisa bertahan dan dia tidak tahu apakah air mereka cukup atau tidak. Sistem, bantu aku mencari tahu. Di mana sumber air terdekat dariku? Su Xiao sangat tak berdaya dan hanya bisa memanggil sistem lagi. Sistem muncul dan dengan cepat memindai Sue lagi. Setelah beberapa saat, sebuah titik merah muncul di garis pandang Su Xiao. Dibandingkan dengan rute kota yang panjang dan tak terlihat, rute pencarian air ini tampaknya lebih dekat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sumber air? Su Xiao bertanya pelan dalam hatinya. Sistem mulai menghitung dengan tepat. Setelah beberapa waktu, ia memberi Su Xiao jawaban. Diperkirakan 30 menit. Apakah 30 menit cukup? Su Xiao tidak sanggup berpikir terlalu lama sekarang. Bagaimanapun, dengan air, mereka akan memiliki kekuatan untuk bergerak maju. Tetapi saat sistem memberi petunjuk lagi, Su Xiao panik karena sistem memberitahu bahwa tempat yang akan mereka masuki bukanlah tempat yang damai, melainkan kamp bandit. Sialan! Sue menyeringai dan menggigit giginya. Ini berarti bahwa meskipun mereka mencapai lokasi sumber air, mereka mungkin tidak dapat langsung minum. Mereka harus membunuh para bandit di perkemahan. Tapi sekarang mereka berdua hampir kehabisan air, dan mereka hampir tidak bisa berjalan. Bahkan berjalan pun ditopang oleh tekad kuat mereka. Jika mereka sampai di tempat itu, apakah mereka masih bisa bertarung? Sekarang Su Xiao dihadapkan pada dilema. Jika mereka pergi sampai ke kota, hidup dan mati mereka tidak pasti, tetapi pasti tidak ada sistem berbahaya di jalan ini yang dapat membantunya merencanakan, dan itu pasti rute yang aman dan bagus. Namun, pergi ke perkemahan bandit itu berbahaya, tetapi hasil kelangsungan hidup dan tingkat bahaya tidak ditangani oleh sistem Fa yang menghitungnya untuknya, karena Su Xiao masih agak jauh dari perkemahan bandit. Apa yang harus dilakukan, kemana harus pergi? Su Xiao juga memikirkan idenya dengan cermat. Akhirnya, dia berbalik dan melihat Lazen yang berdiri di sampingnya. Dia memutuskan untuk bergerak menuju perkemahan perampok. Dia percaya bahwa dengan air sebagai kekuatan, mereka pasti memiliki tekad untuk mengalahkan para perampok. Rajen, ada sumber air sekitar 30 menit dari sini. Aku menemukannya secara kebetulan saat lewat. Tapi sekarang tempat itu sudah diduduki perampok. Jika kau ingin minum air, kau harus membunuh para perampok itu. Apakah kau berani ikut denganku? Meskipun Su Xiao menggunakan nada bertanya seperti itu, dia tahu bahwa sesuai dengan karakter Lazen yang kasar, dia akan ikut dengan Su Xiao. Lagi pula, meskipun jauh dari tempat yang tertutup salju, dia tetaplah seorang wanita Xia yang menghukum kejahatan. Sudah menjadi tugasnya untuk membunuh gerombolan perampok, jadi dia tidak akan menolak. Kita lihat saja siapa yang takut pada siapa. Tentu saja, dia setuju. Lagi pula, dia bisa membunuh para perampok dan minum air. Sekarang aku tidak bisa memikirkan hal yang lebih baik dari itu. Baiklah, karena kau sudah memutuskan untuk pergi, aku tidak akan menolakmu. Tahan napasmu dan mari kita lanjutkan. Su Xiao tidak mengatakan apapun lagi setelah menyelesaikan paragraf ini. Dia sepertinya memaksakan diri untuk bergerak maju. Lagi pula, sekarang aku benar-benar kekurangan air. Jika aku terus menghabiskannya di padang pasir, aku khawatir itu akan sangat buruk bagiku. Aku harus segera berangkat, agar aku punya kesempatan untuk menghemat lebih banyak energi untuk menghadapi gerombolan perampok. Tetapi pada saat ini, Su Xiao tanpa sengaja melirik ke sekeliling, dan melihat sesuatu yang membuatnya merasa sangat takut. Ternyata, dalam kondisi kekurangan air yang serius, ekspresi Lazen menjadi ganas. Jika itu karena kekurangan air, dia tidak mungkin memiliki ekspresi seperti itu, dan ekspresinya sepertinya merindukan sesuatu dari sudut manapun. Yang tidak diketahui Sue adalah parang hitam yang tergantung di pinggang Belajane sedikit bergetar, seperti sedang menginginkan sesuatu. Ada apa denganmu?
Kenapa kau tiba-tiba terlihat seperti ini? Meskipun Su Xiao sekarang haus, dia tetap bertanya pada La Zhen. Tapi sekarang dia sepertinya telah dibawa pergi. Dia tidak tega berbicara dengan Su Xiao. Dia hanya mempertahankan ekspresi ini dan berjalan menuju tujuannya seperti mayat hidup. Ada apa denganmu, Rajen? Su Xiao bertanya dengan penuh perhatian. Tidak, ini hanya masalah waktu. Meskipun La Zhen mengatakan demikian, matanya semakin tajam, bahkan Su Xiao menatapnya dengan penuh harap. Jika kau benar-benar butuh bantuan atau merasa sakit, kau bisa memberitahuku. Lagi pula, kita sekarang saling bergantung. Tetapi ketika dia mendengar kata, hidup, rasa lapar dan haus di matanya muncul lagi. Matanya penuh amarah dan keganasan, seolah-olah dia siap menyerang musuh kapan saja. Namun, melihat gurun yang suram di sekitarnya, Su Xiao tidak mengerti mengapa dia ingin menunjukkan ekspresi ini, yang jelas tidak sesuai dengan keadaan biasanya. Namun karena apa yang dikatakannya baik-baik saja, Su Xiao malu untuk bertanya lebih lanjut. Dia hanya bisa berdoa agar dia bisa mempertahankan kesadarannya di perjalanan selanjutnya. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa diandalkannya. Jika dia kehilangan dirinya, dia tidak tahu siapa yang bisa diandalkannya selanjutnya. Di perjalanan selanjutnya, kedua orang lainnya terdiam, mereka sepertinya sengaja menghindari sesuatu, bahkan kontak mata pun tidak lagi dilakukan. Tetapi Rajen belum berjalan beberapa langkah dan tubuhnya akan gemetaran, seolah-olah belum berjalan beberapa langkah, akan ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, yang umumnya membuatnya sangat kesakitan. Setiap kali dia merasa sakit, mereka semua memegang bahunya dengan kedua tangan, seolah-olah mereka bisa berbagi rasa sakitnya. Sayang sekali, sekeras apapun dia berusaha, rasa sakit fisiknya malah semakin bertambah. Dia sepertinya selalu menekan sesuatu. Apa yang terjadi padanya? Su Xiao masih sangat bingung. Su Xiao dan Rajen berdiri dalam kebuntuan sepanjang jalan, perlahan mendekati perkemahan perampok, tetapi mereka tidak tahu bahwa ada dua orang yang sangat berbahaya di dekat perkemahan mereka. Karena kekurangan air, mereka sangat agresif. Keinginan mereka akan air melampaui segalanya. Akankah mereka membunuh? Jawabannya ya, tetapi bahkan Su Xiao sendiri tidak tahu apakah mereka dapat memenangkan pertempuran. Lagi pula, bahkan dengan bantuan sistem, tubuhnya kelelahan. Bisakah dia menang? Cuaca hari ini sangat panas, bahkan gerombolan bandit yang telah merajalela di gurun berkumpul di perkemahan hari ini. Mereka hanya membangun berbagai macam rumah reyot. Sekarang mereka beristirahat di rumah mereka, dan tidak ada penjaga. Ini menunjukkan betapa buruknya disiplin dan gaya mereka, tetapi mereka juga tidak dapat membayangkan, dalam cuaca yang sangat panas seperti ini, pada akhirnya, siapa yang akan mengganggu mereka. Kita hampir sampai, Rajen. Sebaiknya kau berhati-hati. Lagi pula, kita. Namun suara Su Xiao belum berhenti, dan dia sudah menghilang tanpa jejak. Bahkan Su Xiao sendiri tidak tahu kemana dia pergi. Bab 840. Di padang pasir ini, Su Xiao meringkuk dan perlahan bergerak menuju perkemahan gerombolan perampok. Rajen, yang telah lama mengikutinya, telah menghilang. Sekarang dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Su Xiaozeng diam-diam mengintai di sisi perkemahan bandit, dan mendengar teriakan yang datang dari dalam. Setelah mendengarkan dengan saksama, Su Xiaozeng menemukan bahwa suara-suara itu bukan suara La Zhen, tetapi suara laki-laki yang tidak dikenal. Bukankah begitu? Su tersenyum tegang, bergegas menuju perkemahan. Di tengah perkemahan, di antara 4 atau 5 rumah kecil, terdapat beberapa mayat berdarah yang tergeletak di tanah. Masing-masing tampak mengerikan, seolah-olah mereka tidak percaya bahwa mereka telah mati. Di tengah tumpukan mayat, wajah Rajan seperti binatang buas. Dia membuka mulutnya dan terengah-engah, tetapi matanya masih menatap para perampok yang tersisa yang menghadapinya. Yang lebih mengejutkan Su Xiao adalah seluruh wajahnya, termasuk mulutnya, meneteskan darah. Melihat ini, Su Xiao sangat ketakutan. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Rajen sekarang memakan manusia. Jelas, bukan hanya Su Xiao, tetapi juga beberapa bandit dari kelompok Lachen di sekitarnya ketakutan dengan tingkah laku Lachen. Mereka belum pernah melihat siapapun menggerogoti mayat di siang bolong. Sekarang apa yang dilakukan Rajen membuat mereka semua ngeri. Apa yang kau lakukan, Rajen? Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Teriak Sue sambil tersenyum. Tapi Rajen masih meraung seperti binatang buas, seolah-olah dia telah kehilangan kemanusiaannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tepat setelah Su tertawa sebentar, La Zhen tiba-tiba menyerbu keluar dan menyerang seorang bandit di depannya. Dia jatuh ke tanah dengan parang hitam di tangannya. Dengan bunyi klik, dia memotong salah satu lengannya. Tiba-tiba, darah meluap, tetapi dia tidak menyerah. Dia membuka mulutnya dan menggigit leher bandit itu. Puff! Semburan darah lain menyembur keluar. Bahkan Su Xiao tidak percaya dengan kekuatan gigitan La Zhen. Dia bahkan mematahkan seluruh tulang leher bandit itu.
Dan sepertinya bandit itu mengunyah sesuatu, seolah-olah dia sedang mencicipi rasa darah, dan sangat terpesona. Dia gila, dia gila. Bandit di sebelahnya mulai panik. Dia bergegas masuk ke rumah dan mengambil senapan dari dalam rumah. Meskipun Su Xiao juga terkejut dengan apa yang terjadi di depannya, sekarang dia harus melindungi La Zhen. Dia berkata bahwa saat itu harus cepat. Su Xiao bergegas ke arah bandit dengan gerakan cepat, menggenggam senapan bandit itu erat-erat, dan memberinya pukulan. Pop! Su Xiao tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatannya. Meskipun dia menyeret tubuhnya yang lelah, dia masih bisa mengerahkan begitu banyak kekuatan. Dia memukul mundur bandit itu beberapa langkah dengan satu pukulan. Tak lama kemudian, bandit itu jatuh ke tanah karena pusat gravitasinya yang tidak stabil, dan senapannya juga jatuh ke Su Xiao. Meskipun Su Xiao bukan seorang pembunuh, dia tidak punya pilihan sekarang. Bang! Su Xiao membidik bandit itu dan menembaknya dengan keras. Tiba-tiba ada lubang darah yang mengerikan di tubuhnya. Bandit itu tergeletak di tanah dan mati. Tapi Su Xiao masih tidak berhenti, karena dia menemukan bahwa para bandit di sekitarnya juga bergegas mencari senapan itu, dan berencana untuk membunuh bandit itu. Tidak, kalian semua hentikan. Su Xiao tidak ragu-ragu. Dia bergegas maju dengan gerakan cepat dan mengisi senapan dengan tangannya lagi. Klik, bang. Terdengar suara tumpul lainnya, dan bandit itu terlempar kembali. Pistolnya juga jatuh ke tanah, berlumuran darah. Namun Su Xiao tidak ragu-ragu, dia sekali lagi menarik diri dari cangkang. Bang! Semburan darah, bandit terakhir akhirnya jatuh ke tanah, tak bergerak. Tenanglah. Su tertawa saat ini, melemparkan senapan ke samping dan meraih Rajen. Sayangnya, sekarang La Zhen benar-benar kehilangan akal sehatnya, bahkan dia lupa siapa Su Xiao. Melihat Su Xiao dekat dengannya, tiba-tiba seekor lalat juga melompat ke tubuh Su Xiao, mulai bersiap untuk menggigit. Lepaskan. Ada apa denganmu? Su Xiao tahu bahwa sekarang La Zhen tidak bisa menghentikannya dengan cara biasa. Jadi hanya satu pukulan kiri yang dilemparkannya. Sialan. Su Xiao menarik napas berat, memaksa dirinya untuk berdiri, dan mulai terhuyung-huyung menuju sebuah rumah kecil yang kumuh. Ketika Su Xiao memasuki rumah kecil itu, dia menutup pintu dan menguncinya. Namun, seolah-olah ia adalah mayat hidup, ia mulai mengetuk pintu kamarnya dan mencoba masuk. Meskipun Su Xiao tidak tahu apa yang terjadi padanya, ia tahu betul bahwa ia harus mencari cara untuk bertahan hidup selama ia menemukan air, dan ia memiliki energi untuk memikirkan hal-hal ini. Benar saja, di sudut kecil, Su Xiao menemukan sebuah kendi air kecil, tetapi air di dalamnya cukup untuk diminumnya. Ia mengambil kendi air itu dan mulai menuangkan air ke mulutnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa air sangat berharga. Setelah Su Xiao meminum semua air seperti kerbau, ia perlahan-lahan sadar kembali. Apa yang sebenarnya terjadi? Hati Su Xiao sangat bingung, tetapi dia tahu bahwa ketika dia menghadapi masalah yang tidak dapat dipecahkan, dia memiliki hal lain untuk membantunya. Sistem, pindai untukku. Ada apa dengan Jen? Tapi sekarang sistem tampaknya rusak, tidak ada masalah sama sekali. Sialan. Su Xiao menghela napas dan mulai berpikir sendiri. Tepat ketika Su Xiao bergulat dengan La Zhen, dia tiba-tiba melihat jejak udara hitam keluar darinya. Apakah itu karena parang hitam? Su Xiao bereaksi tiba-tiba saat ini. Dia tahu bahwa parang hitam ini pertanda buruk, tetapi dia tidak menyangka bahwa parang itu akan melahap akal sehat seseorang ketika kemauannya sangat lemah. Jelas, La Zhen telah menelan kemauannya dengan parang hitam di punggungnya. Itulah mengapa dia begitu haus darah dan ganas. Dan karena keinginan La Zhen akan air, parang hitam ini mengubah keinginannya akan air menjadi keinginannya akan darah, yang mungkin menjadi alasan mengapa dia terus-menerus melahap darah manusia. Sepertinya hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah ini. Su Xiao menghela napas, satu tangan memegang kaleng air, tangan lainnya langsung mendorong pintu hingga terbuka. Benar saja, begitu pintu terbuka, La Zhen kembali menyerbu masuk seperti harimau, dan langsung jatuh ke tanah. Dia masih berjuang untuk menyerbu ke arah Su Xiao. Sua! Su Xiao menyiramkan air dingin ke wajahnya. Benar saja, Rajen terkejut. Setelah beberapa saat, dia mulai menjulurkan lidahnya dan menjilat air dingin yang jernih di wajahnya. Tapi air dingin itu telah bercampur dengan darah, menetes dari wajahnya ke tanah. Setelah beberapa saat, Rajen sadar kembali. Setelah sadar dan mengetahui apa yang baru saja dia lakukan, Rajen tiba-tiba berlutut di tanah dengan wajah di tangannya dan mulai menangis. Apa yang telah kulakukan? Rajen, jangan lakukan itu. Su Xiao mencoba menghiburnya, tetapi dia tidak menemukan alasan untuk menghiburnya. Ya, hal semacam ini menimpa orang ini. Sama seperti La Zhen sendiri, dia tidak percaya bahwa dia memakan manusia. Lagi pula, di mata para perampok gila ini,
mereka tidak bisa membiarkan kanibalisme terjadi, apalagi Lachen, yang selalu memiliki rasa keadilan dan kehormatan. Kau baru saja dikendalikan oleh parang hitam ini, itulah sebabnya, kata Su Dingin sambil tersenyum. Hal semacam ini di luar kendalimu. Yang bisa kukatakan hanyalah jika kau membawa parang hitam ini terus-menerus, kau harus memperhatikan akal sehatmu sendiri dan jangan pernah dikendalikan olehnya, jika tidak, kau akan jatuh ke jurang malapetaka abadi. Su Xiao berpikir lama, tetapi dia hanya bisa mengucapkan kata-kata ini. Namun kini ia tampaknya telah menyesuaikan diri. Ia sepertinya mengerti apa yang baru saja dilakukannya. Ya, aku tahu. Lachen menggelengkan kepalanya dengan wajah sedih. Setelah beristirahat sejenak di kamp bandit yang compang camping, keduanya melanjutkan perjalanan ke kota. Namun yang mengejutkan mereka berdua adalah semakin dekat mereka ke kota, semakin banyak suara yang terdengar. Rasanya seperti pesta. Siapa yang berulang tahun, siapa yang menikah. Saat Su Xiao mendekatinya, ia seolah bisa mendengar suara kembang api dan petasan. Namun baru setelah Su Xiao mendekati kota, ia menyadari bahwa itu bukanlah kembang api atau petasan sama sekali, melainkan senjata dan amunisi. Tempat itu berubah menjadi medan perang. Kita hanya terlambat beberapa jam. Apa yang terjadi? Tanya Lachen. Sayangnya, bahkan Su Xiao pun tidak bisa menjawab pertanyaannya. Setidaknya ia tahu bahwa si gagak benar. Rencananya berhasil. Ia berhasil mengubah tempat ini menjadi tanah hangus, kata Su Xiao, dan situasinya semakin memburuk. Ayolah, Sue, jangan kaget. Kau seharusnya tahu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi ini. Rajen sudah pulih saat itu, dan dia berkata kepada Su dengan nada sarkastik seperti biasa. Ya, kita hanya bisa melawan kekerasan dengan kekerasan sekarang. Su menghela napas sambil tersenyum, seolah-olah dia bertekad untuk menyatukan keduanya, dan perlahan mendekati kota, berniat mencari sudut yang lebih baik untuk menyelinap masuk. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.